Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1361. Teknik Kebangkitan Roh. Mereka tidak keluar kota selama lebih dari 30 menit ketika mereka melihat sesosok menyapu langit dan berdiri di jalan mereka. Itu adalah orang yang berkulit biru. Tak perlu dikatakan, ini pasti adalah anggota klan situ, dan Ling Han telah bertemu orang ini sebelumnya juga. Itu Situ Jian Yuan. Pak, Anda adalah elit tier tubuh surgawi, namun menyamar sebagai junior klan kami. Apakah Anda tidak berpikir itu terlalu jauh? Situ Jian Yuan bertanya dengan tenang, meskipun ada pola surgawi bersinar di tangannya. Dia saat ini bersiap untuk melepaskan langkah yang kuat. Ling Han sangat tenang, dan berkata, apakah aku pernah menyebutkan bahwa aku adalah anggota klan situ? Jika orang lain salah paham, itu akan menjadi urusan mereka. Bukan tugas saya untuk memperbaiki kesalahan orang lain. Tidak peduli seberapa halus kata-katamu, aku masih akan menangkapmu hari ini. Situ Jian Yuan tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah Ling Han. Dia harus menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Dia bukan satu-satunya tier tubuh surgawi di Gathering Wind City, dan ada banyak orang yang sangat menginginkan kekayaan yang dimiliki Ling Han. Jika dia tidak cepat membunuh Ling Han, itu akan menjadi masalah ketika lebih banyak dari mereka datang. Mati, seperti panah, dia telah menembak dalam jarak 9 meter dari Ling Han. Di jarak ini, dia bisa memaksimalkan kekuatan serangannya. Dia menembakkan serangan telapak tangan, dan pola surgawi bersinar, membentuk segel cahaya yang lebarnya 9 meter, yang meledak ke arah Ling Han. Sementara itu, 3 benda langit muncul di belakangnya, menunjukkan bahwa tingkat kultivasinya berada di ekstrim tinggi. Boom! 3 benda langit meningkatkan kekuatan segel cahaya, membentuk dampak yang merusak. Peng, 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 peng. Segel cahaya menyapu, dan tanah sangat hancur. Banyak retakan muncul di tanah, kedalamannya tidak terlihat. Dalam sekejap singkat itu, segel cahaya telah mencapai Ling Han. Ling Han bergerak, dan menekan tangannya di depannya. Berderak, sebuah raket yang menusuk telinga terdengar. Ling Han tanpa henti mendorong segel cahaya kembali. Itu menghancurkan segala sesuatu di jalannya, sebuah jurang yang dalam terbentuk di tanah. Hanya setelah itu tiba 100 mil jauhnya akhirnya berhenti, dan segel cahaya berkedip sebelum akhirnya menghilang. Situ Jian Yuan tidak bisa membantu tetapi melongo, ekspresinya tertegun. Sial, kekuatan dan fisik seperti apa itu, yang lain hanya di ekstrim rendah Heavenly Body Tier, sedangkan dia berada di tahap tengah ekstrim tinggi. Perbedaan di antara mereka adalah total 9 tingkat subminor. Ini seharusnya menjadi kemenangan telak, namun, pihak lain sebenarnya tidak ditekan oleh kekuatannya, melainkan menyerang serangannya kembali dan menghilangkan kekuatannya dengan mudah. Fisik ini agak terlalu kuat, bukan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa bertahan dari dampak seperti itu? Dia sudah lama berubah menjadi debu. Aneh, Ling Han menarik tangannya, dan cemberut. Dia berkata, perbedaan tingkat kultivasi agak besar, saya memang terlalu tegang. Ada jarak 9 bintang di antara tingkat kultivasi mereka, dan bahkan jika Situ Jian Yuan hanya jenius bintang 1, masih ada kesenjangan kekuatan 4 bintang di antara mereka. Ini adalah celah 10.000 kali, untungnya, kekuatan hanyalah sebagian dari kecakapan pertempuran. Tegang dirimu sendiri, mati, karena Situ Jian Yuan telah bergerak, dia secara alami tidak punya rencana untuk membiarkan Ling Han pergi hidup-hidup. Dengan teriakan perang, 3 benda langit mulai mengorbit di sekitarnya, membentuk beberapa bintang besar, yang kemudian dia stimulasi untuk menekan Ling Han. Ledakan, bintang-bintang besar menghujani seolah-olah mereka berencana untuk menghancurkan dunia. Ling Han tidak terganggu. Dengan lambaian tangannya,
dia mengirim Heavenly Phoenix Divine Maiden ke kejauhan, dan kemudian menunjuk jari ke situ Jian Yuan. Dia tersenyum berkata, "Pak Tua, jangan terlalu sombong." Dia melepaskan kekuatan surgawi. Boom! Di bawah pancaran auranya, area dalam jarak 10 mil darinya benar-benar diselimuti. Apa, situ Jian Yuan tidak bisa membantu tetapi pucat. Dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatannya benar-benar turun secara dramatis oleh 2 bintang. Itu adalah 2 bintang kekuatan, yang setara dengan dirinya yang dilemahkan oleh 2 tingkat subminor. Dalam sekejap itu, kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Ling Han telah menyusut oleh 2 bintang. Meskipun itu masih merupakan keuntungan luar biasa, dengan mempertimbangkan fisik menakutkan Ling Han, itu sudah dalam jangkauan yang bisa ditanggung Ling Han. Meskipun ini tidak bisa dianggap sebagai pertarungan antara yang sederajat, aku tidak terkalahkan di antara teman-teman sebayaku, jadi itu akan membosankan. Dengan teriakan perang yang keras, Ling Han menembak dan mulai menyerang situ Jian Yuan. Menggunakan jarinya seperti pedang, dia menggunakan teknik pedang petir, gerakannya secepat kilat. Memang ada perbedaan kekuatan di antara mereka, tetapi teknik pedang petir bisa memanfaatkan kekuatan kesusahan surgawi, dan menggabungkannya dengan kekuatan regulasi yang dipahami Ling Han. Kekuatannya luar biasa perkasa. Setidaknya, itu bisa mengimbangi 1 bintang perbedaan dalam kecakapan pertempuran. Pada awalnya, ada perbedaan 2 tingkat kecil di antara mereka, tetapi dengan gerakan berulang dari Ling Han, dia secara paksa menyusut kesenjangan kekuatan mereka ke perbedaan hanya 1 bintang kecakapan pertempuran. Ini benar-benar layak untuk diperjuangkan. Kalau begitu, situ Jian Yuan benar-benar heran. Dia awalnya berpikir bahwa serangan ini akan menjadi kemenangan yang pasti. Bahkan jika Ling Han berhasil melarikan diri, dia setidaknya harus membakar kekuatan hidupnya, yang akan mempengaruhi kemajuan tingkat kultivasinya di masa depan. Kemudian, dia tidak lagi menjadi ancaman. Namun, Ling Han sebenarnya berani melawannya secara langsung. Selain itu, dia hanya sedikit lebih lemah, dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Teknik kebangkitan roh. Akhirnya, situ Jian Yuan tidak berani meremehkan Ling Han lebih jauh, dan menggunakan teknik rahasia klan situ yang sebenarnya. Menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya bersama-sama, ia mengeluarkan beberapa segel aneh. Hal yang aneh adalah bahwa segel ini berkedip dengan cahaya di udara seolah-olah mereka telah digambar di atas kertas. Di bawah perintah Kekaisaran Langit, Roh Langit, dan Roh Tanah, muncul ledakan. Mengikuti teriakan nyaring darinya, ki spiritual di udara tiba-tiba berkumpul, membentuk sosok manusia raksasa. Itu ditutupi dengan pola surgawi. Tanah terbelah, dan makhluk besar yang terbentuk dari bumi ki juga memanjat keluar. Sangat kuat, Ling Han langsung berpikir. Kedua yang telah dibentuk dari ki spiritual, ia akan memanggil mereka tubuh spiritual, sangat kuat. Selain itu, mereka bukan makhluk hidup sejati, jadi mereka secara alami tidak akan takut terluka atau terbunuh. Mati, situ Jian Yuan menunjuk 1 jari, dan 2 tubuh spiritual segera mengacungkan tinju mereka ke Ling Han. Tinju besar itu seperti gunung yang turun dari langit. Ling Han melambaikan tangan, dan akhirnya menggunakan Tide of the Ages. Ini adalah teknik celestial. Ketika Ding Yaolong menggunakan teknik rahasia ini, bahkan mereka yang 2 tingkat kecil lebih unggul darinya tidak cocok, dan sekarang digunakan oleh Ling Han, itu juga mencapai efek yang sama. Serang dan penuaan, Ling Han mengambil kesempatan untuk melakukan serangan balik. Peng, peng, peng. Dalam beberapa pukulan saja, ia telah menghancurkan kedua tubuh spiritual ini menjadi debu. Mulut situ Jian Yuan telah menjadi benar-benar bulat. Dia benar-benar tidak percaya bahwa teknik rahasia klan ini akan dengan mudah runtuh pada pukulan pertama di depan Ling Han. Siu, siu, siu. Satu demi satu, sosok turun dari langit. Mereka semua elit Heavenly Body Tier dari Gathering Wind City. Meskipun mereka telah muncul sedikit terlambat, jelas bahwa mereka tidak ketinggalan acara. Selain itu, mereka kebetulan menyaksikan Ling Han menunjukkan kekuatan besarnya, menghancurkan 2 tubuh spiritual. Ini menyebabkan rambut mereka berdiri. Pemuda ini terlalu ganas,
Bukan, ada banyak sekali orang yang langsung berbalik dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selama Ling Han tidak mati, prospek masa depannya tidak akan terbatas, jadi yang terbaik adalah tidak menjadi musuh dengan orang seperti ini. Namun, ada juga beberapa orang yang tidak bisa menekan keserakahan mereka dan masih dikelilingi Ling Han. Tatapan mereka menyeramkan. Serahkan hati esensi giok tertinggi dan semua batu asal sejatimu, dan kami bisa menyelamatkan hidupmu, seseorang berteriak. Mata Ling Han menyapu mereka. Dia tanpa sadar tersenyum, dan berkata, ada 8 dari Anda, jadi kepada siapa saya harus menyerahkan barang, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Serahkan saja, kata orang lain. Jelas bahwa orang-orang ini adalah rubah yang lihai. Bagaimana mungkin mereka jatuh hati pada upaya Ling Han untuk menebarkan perselisihan di antara mereka? Tangan kanan Ling Han bergerak, dan pedang setan surgawi akhirnya dipanggil. Jika aku menolak, kalau begitu, mati. Chapter 1362. Membunuh 8 Heavenly Body Tier Elite. Situ Jian Yuan dan 7 elit tier surgawi tubuh lainnya segera menyerang Ling Han secara bersamaan. Dia adalah satu-satunya orang luar di sini, dan begitu mereka membunuhnya, mereka akhirnya akan dapat mendiskusikan bagaimana mereka akan mendistribusikan jantung esensi batu giok tertinggi serta sejumlah besar True Origin Stone. Namun, jika mereka tidak bisa membunuh Ling Han, semua hal ini hanya akan menjadi mimpi yang tidak berwujud. Di antara 8 elit Heavenly Body Tier, Situ Jian Yuan adalah yang paling kuat. Ada 2 lainnya yang juga telah mencapai ekstrim tinggi, namun mereka hanya pada tahap awal ekstrim tinggi. Dari 5 elit yang tersisa, 3 di ekstrim sedang dan 2 di ekstrim rendah. Mereka semua melepaskan teknik rahasia mereka sendiri, berusaha menekan Ling Han secepat mungkin. Ledakan, benda-benda surgawi muncul di udara. Beberapa memancar dengan cahaya hitam yang menakutkan, dan beberapa memancarkan dengan cahaya yang sama menyilaunya dengan cahaya dari matahari. Kekuatan yang menghancurkan dengan kejam menyapu sekeliling. Ling Han mengangkat Divine Demon Sword-nya dengan tawa, dan berkata, teman lama, kita akan pergi membunuh. Pedang iblis-iblis menjawab dengan cincin ringan. Bilah pedang bergetar dengan sendirinya, dan seolah-olah tangisan naga dan raungan harimau bisa terdengar. Setelah dipelihara begitu lama, pedang surgawi ini perlahan-lahan mengembangkan roh. Weng, Ling Han melepaskan kekuatan surga dan menekan budidaya 8 elit Heavenly Body Tier oleh 2 bintang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatanku tiba-tiba jatuh begitu drastis? Teknik rahasia apa ini? Terlepas dari Situ Jian Yuan, 7 elit tier tubuh surgawi lainnya berseru dengan takjub. Mereka tidak dapat terbiasa dengan penurunan kekuatan yang tiba-tiba ini. Seolah-olah kiamat yang menakutkan sedang turun. Mati, Ling Han mengayunkan pedangnya, melepaskan semburan cahaya pedang yang melayang di langit. Puh, 2 kepala langsung terbang ke langit. Darah memancar dari leher mereka yang terputus, mengecat ruang di sekelilingnya dengan warna merah sanguinari. Para korban adalah 2 elit di ekstrim paling rendah dari Heavenly Body Tier. Di Great Crimson Sun Imperial dan mungkin bahkan di seluruh alam abadi mereka cukup kuat untuk dianggap sebagai elit. Namun, mereka tidak dapat memblokir bahkan serangan tunggal dari Ling Han. Mereka terbunuh dalam sekejap, dan tubuh serta indera surgawi mereka telah dilenyapkan. Peng. Namun, untuk mencapai 2 pembunuhan ini, Ling Han juga mengekspos dirinya dengan serangan 6 elit kuat lainnya. Meski begitu, dia hanya memuntahkan beberapa suap darah. Meskipun tubuhnya telah ditembus oleh serangan, tidak ada dari mereka yang menabrak tulang surgawi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ia hanya menerima beberapa luka daging kecil. Pertahanan macam apa ini? Seseorang berseru heran. Ini terlalu luar biasa. Ling Han memusatkan sebagian besar kekuatannya untuk membunuh 2 elit tier tubuh surgawi itu. Jadi secara logis, pertahanannya seharusnya sangat lemah. Bagaimana dia bisa menghadapi serangan dari 6 elit tier tubuh surgawi lainnya dan hanya berakhir dengan beberapa luka daging kecil? Dia aneh. Ling Han tersenyum lebar. Dia kemudian mengaktifkan scroll surga yang tidak bisa dihancurkan,
menyembuhkan luka di tubuhnya pada tingkat yang terlihat dengan mata telanjang. Dalam beberapa kedipan mata, dia sudah pulih ke kondisi puncaknya. Ibu suci B asteris Jingan, kali ini, bahkan Situ Jianyuan tertegun. Dia tahu bahwa fisik Ling Han sangat kuat, tetapi dia tidak tahu bahwa kemampuan pemulihannya juga sangat aneh. Bagaimana kita bisa membunuh orang aneh seperti itu? Apa yang masih belum mereka ketahui adalah, selama Ling Han mengedarkan setetes true fluid yang tidak bisa dihancurkan, dia akan bisa menyembuhkan semua luka-lukanya. Terlepas dari seberapa parah mereka lebih tidak tahu bahwa Ling Han bahkan bisa bangkit dari abu, terlahir kembali dari kematian. Tidak hanya dia bisa menyembuhkan semua lukanya, tapi dia bahkan bisa mendapatkan kembali seluruh energinya dan mencapai puncak kondisinya. Namun, dengan kekuatan mereka mungkin tidak bisa mendorong Ling Han cukup jauh untuk menggunakan teknik ini. Mati, Ling Han berteriak dengan geraman rendah. Ada kilatan dingin di matanya, dan pada saat ini, niat membunuh meledak dari tubuhnya. Jika dia tidak membunuh semua orang ini, pedangnya tidak akan pernah kembali ke sarungnya. Kita harus bekerja sama, Situ Jianyuan berteriak panik. Saat ini, tidak ada waktu baginya untuk khawatir tentang fakta bahwa lawannya hanya pada tingkat paling rendah dari Heavenly Body Tier. Jika mereka membiarkan Ling Han terus membunuh mereka dengan imbalan luka daging, itu tidak akan lama sebelum mereka semua terbunuh. Adapun Ling Han, tubuhnya pada dasarnya tidak mati, jadi itu tidak akan mengganggunya. Tidak peduli berapa banyak luka yang dia terima. 6 elit mulai saling menutupi, dan ini memang strategi yang efektif. Ling Han masih belum cukup kuat untuk menekan mereka berenam sekaligus. Jadi, meskipun Situ Jianyuan dan yang lainnya tidak bisa melukai Ling Han juga tidak bisa melukai atau membunuh mereka. Tuan, kami mengakui kekuatan Anda, Situ Jianyuan berkata. Bagaimana dengan ini? Kami hanya akan mengambil setengah dari harta Anda. Kita hanya akan mengambil setengahnya, kata yang lain ketika mereka mengangguk. Kebuntuan ini harus dipecahkan dengan cara tertentu. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda semua jatuh di kepala Anda sebagai anak-anak? Ini jelas milik saya. Jadi mengapa saya harus memberi Anda separuh orang? Saya pikir lebih baik jika Anda meninggalkan kehidupan Anda di sini dan menyumbangkan semua harta Anda kepada saya. Dalam mimpimu, 6 orang itu menegur. Meskipun mereka tidak bisa menembus pertahanan Ling Han, mereka lebih dari mampu bekerja sama dan melindungi diri mereka sendiri. Apakah begitu? Ling Han segera ditagih. Nyahlah, 6 elit berteriak ketika mereka menyerang Ling Han bersamaan. Pasang zaman, bisik Ling Han lembut. Dia melambaikan tangan kirinya, dan gelombang waktu langsung menua serangan 6 elit. Yang mengejutkan mereka benar-benar tidak dapat menghentikan kemajuan Ling Han. Ling Han mengaktifkan teknik pedang petir saat dia menebas dengan Divine Demon Sword-nya, melepaskan sinar tak terbatas dari cahaya surgawi. Ini adalah alat surgawi di masa depan. Saat Ling Han berlari melewati mereka, elit tier surgawi tubuh lainnya jatuh ke tanah. Setengah kepalanya telah dipotong oleh pedang iblis surgawi, dan tanpa keraguan bahwa akal surgawinya telah dilenyapkan. Mata orang ini melebar dan melotot, dan seolah-olah dia dipenuhi dengan perasaan kaget dan tidak percaya. Bagaimana dia bisa mati? Hanya 5 yang tersisa, kata Ling Han dengan tenang. Namun, nada dan sikapnya yang tenang inilah yang mengirim hawa dingin sedingin es ke tubuh 5 elit yang baru saja melarikan diri dari kesibukan serangan pedang. Ling Han mengacungkan pedang iblis surgawinya saat dia maju lagi. 5 elit Heavenly Body Tier mencoba untuk bekerja bersama, namun kerjasama mereka tidak ada artinya sebelum kekuatan waktu. The Tide of the Ages langsung menua serangan mereka, membuat perlawanan mereka sia-sia. Selain itu, ketika datang ke pertahanan mereka, pertahanan apa yang tidak bisa dilanggar pedang iblis-iblis? Setidaknya tidak ada seorang pun di Heavenly Body Tier yang pertahanannya bisa menahan serangan langsung dari Divine Demon Sword. Kepala demi kepala terbang ke udara, menyebabkan air mancur darah menyembur ke sekitarnya. Elit demi elit runtuh, dan pada akhirnya, hanya Situ Jianyuan dan 2 elit lainnya di ekstrim tinggi yang tetap berdiri. Ini bukan karena pertahanan mereka cukup kuat untuk menahan serangan dari pedang setan surgawi,
Tetapi karena mereka sudah berhenti bekerja bersama, masing-masing menjalankan cara mereka sendiri ketika pedang setan surgawi melanda, Ling Han tidak bisa menahan tawa. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk meningkatkan pedang iblis-iblisnya ke level 9, itu pasti tidak mengecewakannya. Kekuatannya semakin hari semakin menakutkan. Ini adalah kekuatan senjata yang ditakdirkan untuk menjadi alat surgawi di masa depan. Situ Jian Yuan tiba-tiba menunjuk ke Heavenly Phoenix Divine Maiden dan berteriak, "Tangkap dia, itu benar. Tangkap wanita itu sehingga kita bisa mengancam bocah ini." Mata dua elit lainnya menyala, dan mereka segera menyerbu menuju Heavenly Phoenix Divine Maiden. "Kamu mencari kematian." Niat membunuh dari tubuh Ling Han meledak, dan dia segera membuang Sein Notionless lagi. "Bocah celaka, apakah kamu sudah cukup?" Setelah diseret menjauh dari pohon reinkarnasi, Sein Notionless secara alami menghentikan kultivasinya. Selain itu, di bawah amarahnya yang marah, dia tidak menahan diri saat dia melepaskan aura yang luar biasa dan tangguh. Terkesiap, Situ Jian Yuan dan dua elit lainnya semuanya ketakutan. Ini adalah aura seorang suci. Ling Han mengambil kesempatan ini untuk mengaktifkan Star Plucking Step dan menyerbu ke arah mereka. Setelah memahami kekuatan kesusahan surgawi, kecepatannya sekarang menjadi lebih cepat dan lebih mengerikan lagi. Dia mencapai mereka dalam sekejap, dan dia dengan kejam menebas dengan pedang iblis-iblisnya. Tiga kepala langsung terlempar ke langit. Setelah terpana oleh aura Santo, Situ Jian Yuan dan dua lainnya tidak mampu menawarkan bahkan 1 ons perlawanan. The Sein Notionless masih ingin mengatakan sesuatu, namun dia segera dilemparkan kembali ke menara hitam oleh Ling Han. Tindakan Ling Han sangat halus, dan seolah-olah dia sudah terbiasa dengan tindakan ini. Chapter 1363. The Might of the Treasure Forest Pavilion. Ling Han segera pergi setelah mengumpulkan alat roh spasial dari 8 elit tier tubuh surgawi. Dia tidak mundur untuk memeriksa jarahannya dengan cermat. Dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan keributan yang mengamuk yang akan melanda Gathering Wind City sebagai hasil dari kematian begitu banyak elit Heavenly Body Tier. Prinsip-prinsipnya sangat sederhana. Jika seseorang ingin membunuhnya, maka dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Beberapa hari berlalu, dan Ling Han tiba di kota perdagangan besar. Ada sejumlah besar kekayaan dalam alat roh tata ruang 8 elit. Secara total, ada sekitar 200-300 juta True Origin Stone. Ling Han senang menemukan ini. Benar saja, menjarah orang lain adalah cara terbaik untuk mendapatkan kekayaan. Yang lain semua keluar dari menara hitam. Setelah berhenti ini, mereka akan kembali ke planet perdamaian bersama. Jadi, mereka semua perlu membuat beberapa persiapan. Mereka yang perlu mengepak barang akan mengemas barang, dan mereka yang perlu membawa orang akan mempersiapkan orang untuk perjalanan kembali. Tingkat kultivasi Ling Han yang lebih tinggi mencapai, semakin sedikit dia takut orang lain menemukan bahwa dia memiliki alat dewa tata ruang. Tentu saja, rahasia sebenarnya menara hitam pasti tidak bisa diungkapkan. Jika tidak, bahkan alam surgawi akan tercengang. Ling Han berjalan ke Treasure Forest Pavilion. Dia telah berjanji untuk membantu Han Xinyan menguasai teknik penyempurnaan pil Berserk Blood Spirit. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, bagaimana kemajuan wanita itu? Meskipun 10 tahun terasa lama, bagaimana mungkin teknik penyempurnaan dari level 8 Divine Pills bisa begitu mudah dipahami? Pada saat itu, Ling Han telah menghabiskan beberapa bulan untuk menguasai teknik penyempurnaan pil surgawi ini, tetapi dia telah menyelesaikan pemahaman di bawah pohon reinkarnasi. Jika ini dikonversi menjadi waktu nyata, setidaknya sudah puluhan tahun, jika tidak lebih dari 1 abad. Ling Han adalah kaisar alkimia. Namun bahkan dia harus menghabiskan waktu yang begitu lama, jadi orang bisa membayangkan berapa lama waktu yang dibutuhkan orang lain untuk menguasai teknik penyempurnaan pil ini. Dia terburu-buru terakhir kali dia datang ke sini, dan dia pergi bersama Ding Ping, Chen Ruijing, dan yang lainnya tak lama setelah menemukan mereka. Dia belum pergi ke Treasure Forest Pavilion. Jadi, inilah alasannya untuk datang ke sini lagi setelah 10 tahun. Bagi para dewa,
Jangka waktu 10 tahun tidak lama sama sekali. Kebanyakan orang memiliki rentang hidup yang panjang, dan 10 tahun bahkan mungkin tidak cukup lama untuk memutihkan satu rambut pun dari seorang pembudidaya. Dengan demikian, Ling Han langsung dikenali oleh seseorang setelah tiba di paviliun hutan harta. Grandmaster Ling, semakin banyak orang mulai menyerukan namanya. Pada saat itu, Ling Han telah mengalahkan semua alkemis paviliun hutan harta karun sendiri, memenangkan rasa hormat dari semua orang. Ling Han tersenyum saat dia mengangguk mengakui. Setelah kedatangannya dilaporkan ke atasan, ia dituntun ke taman kecil tempat ia bertemu Lin Yuqi. Wanita ini menyihir seperti biasa, dan alis dan matanya semua memancarkan rasa menggoda yang tak terlukiskan. Dia menyapu pandangannya ke Ling Han, dan ekspresi keheranan langsung menyapu wajahnya. Kamu hanya berada di tingkat paling rendah dari Sun Moon Tier 10 tahun yang lalu, Ling Han mengangguk, ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Namun, kamu sudah berada di tier tubuh surgawi sekarang, Lin Yuqi berseru. Dia merasa sedikit jengkel. Tidak bisakah kau bertindak sedikit lebih terkejut? Bukankah itu membosankan jika hanya aku yang berteriak kaget? Aku tahu, jawab Ling Han dengan anggukan. Dia secara alami menyadari tingkat kultivasinya sendiri. Selain itu, setelah mencapai tier tubuh surgawi, dia juga bisa mendeteksi tingkat kultivasi Lin Yuqi. Dia juga berada di tingkat paling rendah dari tier tubuh surgawi. Lin Yuqi dibuat terdiam. Setelah jeda singkat, dia menenangkan diri dan mengusap ekspresi ingin tahu dan kaget dari wajahnya. Ekspresinya menjadi menawan dan menggoda lagi, dan dia sengaja mendekat ke Ling Han. Aroma manis tercium ke arah Ling Han. Aroma ini jelas sangat terkonsentrasi, namun baunya tidak terlalu kuat atau menyengat. Adik kecil yang tampan, kenapa kamu tidak memberitahu saudari ini bagaimana kamu mencapai tier tubuh surgawi begitu cepat? Ling Han mundur selangkah, dan menjawab, Nyonya, bukankah seharusnya Anda sudah tahu itu adalah pil roh bersek darah? Tentu saja. Kamu pikir saudari ini belum pernah mengambilnya sebelumnya? Lin Yuqi berkata dengan ham. Setiap kali pil roh bersek darah dicerna, akan ada periode cooldown 3 tahun. Jika seseorang menelan terlalu banyak dalam suksesi cepat, pil pengamuk darah roh akhirnya akan menjadi racun yang mematikan. Jadi, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Bagaimana Anda menelan begitu banyak pil bersek darah roh hanya dalam 10 tahun? Orang lain mungkin tidak berdaya tentang masalah seperti itu. Tetapi ini tidak berarti bahwa Ling Han juga tidak berdaya. Menara hitam adalah harta yang berharga dari alam celestial, dan Hun Yu telah mencapai tingkat kejadian hanya dalam waktu 5 tahun. Dibandingkan dengan dia, kecepatan kultivasinya lambat seperti siput. Ling Han hanya menjawab dengan senyum tipis. Ini terkait dengan rahasia terbesarnya. Jadi dia secara alami tidak bisa memberitahu orang luar. Oh, jadi kamu memperlakukan saudari sebagai orang luar, kamu masih tidak mau memberitahuku? Lin Yuqi diam-diam mendidih karena marah. 10 tahun telah berlalu, namun orang ini tidak berubah sedikit pun. Dia masih benar-benar kebal terhadap pesona dan rayuannya. Lalu, saudari akan tunduk padamu. Bagaimana kalau aku menjadi istrimu? Suaranya penuh dengan rayuan, dan matanya berkilauan karena pesona. Daya pikatnya tidak terbatas. Tentu, Ling Han menjawab sambil tersenyum. Siapa yang takut pada siapa? Dia mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia akan memeluknya dengan tawa, dan berkata, Ayo, aku akan menganggapmu selir ke-19. Lin Yuqi buru-buru berbalik dan melangkah mundur dengan anggun. Adik kecil yang tampan. Siapa yang akan mengira bahwa kamu adalah orang seperti ini? Kamu bahkan berani menggoda adik ini? Segala sesuatu tentang dirinya menarik dan menggoda, tetapi hanya dia yang menggoda dan bermain-main dengan emosi orang lain. Dia secara alami tidak bisa membiarkan Ling Han mengambil keuntungan darinya. Ling Han mengabaikannya, dan bertanya, apakah Han Xinyan sudah menguasai penyempurnaan pil bersek darah roh? Tidak. Jawab Lin Yuqi dengan menggelengkan kepalanya. Ada ekspresi penyesalan di wajahnya. Namun, matanya tiba-tiba bersinar, dan dia berkata, adik laki-laki yang tampan, apakah Anda ingin menerima kesempatan yang hebat? Peluang bagus apa? Saya semua mendengar, kata Ling Han. Karena kamu seorang alkemis, kamu pasti akan tertarik pada ini.
kata Lin Yuqi dengan percaya diri. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, paviliun hutan harta terdiri dari 4 klan utama. Mereka adalah Lin, Xi, Han, dan Huang clan, masing-masing. Tidak hanya ada konflik dan persaingan antara 4 klan, tetapi bahkan ada konflik dan persaingan dalam masing-masing dari 4 klan itu sendiri. The Treasure Forest Pavilion telah menyempurnakan pil alkimia dari generasi ke generasi, dan alasan bahwa itu telah menjadi kekuatan alkimia paling kuat di Long Light Galaxy adalah karena dia berhenti dan menatap Ling Han sebelum berkata, kami memiliki kendali atas dunia misteri kuno dari mana kami dapat memperoleh resep pil dan bahkan obat-obatan yang saleh. Namun, ranah misteri ini hanya dibuka setiap 100.000 tahun sekali. Selain itu, hanya sejumlah kecil orang yang diizinkan masuk. Mengenai berapa banyak posisi kuota yang dapat diterima cabang yang berbeda dari suatu klan, ini ditentukan oleh serangkaian kompetisi yang ketat. Namun, ada juga batasan usia siapa yang bisa memasuki ranah misteri. Tidak hanya seseorang harus berusia di bawah 1 juta tahun, tetapi usia relatif mereka juga harus di bawah 30 tahun. Jadi, ketika berjuang untuk posisi kuota, hanya keajaiban yang memenuhi persyaratan ini yang diizinkan untuk bersaing. Meskipun nama keluarga Xinyan adalah Han, dia dibesarkan di Anyuan cabang Lin Clan kami sejak usia sangat muda. Kami memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya, namun ia masih belum berhasil menguasai penyempurnaan pil roh bersek darah. Karena itu, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan hasil yang baik di kompetisi. Jika Anda bergabung dengan cabang Anyuan dari klan Lin, saya akan menjanjikan Anda tempat untuk memasuki ranah misteri selama Anda dapat menempatkannya di 10 besar. Mengenai resep pil apa atau obat-obatan saleh yang Anda dapatkan, itu akan sesuai dengan kemampuan Anda sendiri. Apa yang kamu katakan? Ling Han tidak segera menjawab. Pada kenyataannya, dia memiliki menara hitam, jadi dia tidak perlu khawatir akan dikacaukan. Namun, menyetujui proposal ini terlalu cepat juga tidak baik. Jika dia setuju segera, dia akan menjadi bodoh, atau dia akan dengan terang-terangan mengakui bahwa dia memiliki kartu truf yang menyelamatkan jiwa. Berapa lama di sana sampai alam misteri terbuka? Dia bertanya. Sedikit lebih dari setahun. Oke, kesepakatan, Ling Han berkata dengan anggukan. Senyum muncul di wajah Lin Yuqi yang cantik, dan dia berkata, kamu orang yang pintar. Saya tahu Anda pasti akan setuju. Kami akan berangkat ke kantor pusat pavilion hutan harta dalam waktu setengah tahun. Anda dapat menggunakan waktu ini untuk menyelesaikan beberapa persiapan. Tentu, kata Ling Han dengan anggukan. Mengenai Xinyan, aku sarankan kamu pergi untuk memeriksanya juga. Jika dia membaik, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak posisi. Juga, temui aku lagi besok. Kakak perlu melatih Anda dengan benar. Chapter 1364. Memahami obat-obatan yang saleh. Bagi Ling Han, kultivasi sangat penting. Namun, alkimia bukanlah sesuatu yang bisa dia abaikan. Dalam kehidupan sebelumnya, ia menghabiskan seluruh waktu dan upayanya untuk alkimia. Dia telah menurunkan kultivasi ke peran pendukung untuk alkimia. Namun, dalam kehidupan ini, ia lebih menghargai kultivasi daripada alkimia. Kultivasi adalah apa yang akan memberinya kekuatan dan kekuatan untuk melakukan sesuka hatinya di dunia ini. Namun, ini tidak berarti bahwa dia akan menyerah pada alkimia. Justru sebaliknya, pada kenyataannya, alkimia masih memegang posisi yang sangat penting. Ini karena dia punya banyak teman dan keluarga. Banyak di antaranya membutuhkan pil alkimia yang lebih dan lebih berkualitas. Dengan demikian, dia telah menyetujui permintaan Lin Yuqi tanpa banyak keraguan. Setelah kembali ke tempat tinggal sementara, semua orang menyatakan persetujuannya untuk keputusannya. Bagaimanapun, semakin baik keterampilan alkimia Ling Han, semakin banyak manfaat yang akan mereka terima. Hanya Heavenly Phoenix Divine Maiden yang sedikit tidak bahagia. Dia telah mendengar bahwa manajer pavilion hutan harta karun sangat menyihir dan genit. Tentu saja, dia masih percaya pada Ling Han. Jika Ling Han benar-benar playboy,
dia bisa mengumpulkan dirinya sendiri. Surga tahu berapa banyak keindahan yang menakjubkan dalam perjalanannya ke alam abadi. Untuk mengatakan apa-apa tentang alam abadi, Ling Han sudah menjadi raja yang tidak perlu saat dia masih di alam bawah. Dia adalah orang yang paling kuat di dunia itu, dan pasti ada banyak wanita cantik yang rela melemparkan dirinya ke arahnya. Keesokan harinya, Ling Han pergi menemui Lin Yuqi setelah memberikan beberapa panduan kepada Han Xinyan. Meskipun Han Xinyan berbakat dalam alkimia, itu bukan tugas yang mudah untuk menguasai penyempurnaan pil ke-8 level surgawi. Selain itu, pil roh darah bersek adalah Saint Pil di antara pil Divine level 8, membuatnya lebih sulit untuk dipahami daripada pil Divine level 8 lainnya. Mustahil baginya untuk secara komprehensif menguasai resep pil ini dalam 100 tahun. Ling Han awalnya berpikir bahwa Lin Yuqi akan memberinya beberapa resep pil baru untuk dipelajari sehingga ia bisa menggunakannya selama kompetisi dalam waktu setengah tahun. Namun, harapannya tidak jauh dari kebenaran. Wanita yang menggoda itu mengambil obat yang saleh dan bertanya, "Apakah Anda tahu tanaman obat apa ini?" Ling Han tidak bisa menahan tawa. Dia benar-benar menggunakan ini untuk mengujinya. Dia terlalu meremehkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Ini adalah rumput 3 awan." Lin Yuqi tertawa sebelum tiba-tiba menjentikkan jarinya dan melepaskan aura seperti pisau yang tak terhitung jumlahnya. Obat yang saleh langsung diiris menjadi puluhan ribu keping. Dia mengulurkan tangan dan mengumpulkan semua potongan-potongan ini ke tangannya sebelum meletakkannya di atas meja, dan berkata, "Oke, sekarang saya ingin Anda untuk menyatukan kembali obat-obatan saleh ini." Ling Han heran. Dia bahkan mengujiku seperti ini, tapi apa gunanya? Ini sedang menguji pengakuanmu terhadap obat-obatan yang saleh. Anda tidak hanya akan diuji pada ini selama kompetisi klan, tetapi Anda bahkan akan diuji pada ini di dalam dunia misteri jika Anda ingin menerima hadiah yang ditawarkannya. Dengan demikian, Anda harus mencapai level tertentu dalam keterampilan ini juga. Cukup bagus dalam memurnikan pil saja tidak cukup, kata Lin Yuqi dengan tenang. Ling Han mengangguk mengerti. Dia dengan santai melambaikan tangannya dan memisahkan puluhan ribu keping obat ketuhanan, dengan tidak ada satupun yang tumpang tindih. Dia kemudian mengingat penampilan asli rumput 3 awan di benaknya. Setelah itu, ia mulai menggeser potongan-potongan dan merekonstruksi obat-obatan yang saleh. Anda membuat 37 kesalahan, Lin Yuqi menunjukkan setelah dia selesai merekonstruksi obat dewa. Ling Han tidak percaya ini. Namun, Lin Yuqi segera mengidentifikasi 37 kesalahan ini dan memesan kembali posisi mereka. Benar saja. Hasil akhirnya tampak jauh lebih alami daripada sebelumnya. Dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Lin Yuqi memang benar. Ada total 810.000 obat-obatan saleh di seluruh alam abadi. Terlebih lagi, melalui hibridisasi dan pengasuhan, obat-obatan saleh ini dapat mengalami semua jenis transformasi. Meski begitu, transformasi ini tidak akan menyimpang dari intinya. Bagaimanapun, mereka hanyalah variasi dari 810.000 jenis obat-obatan saleh. Karena itu, Anda perlu sepenuhnya memahami dan memahami 810.000 obat-obatan saleh ini. Dengan begitu, Anda akan memahami sifat unik dari semua obat-obatan surgawi di alam abadi, kata Lin Yuqi dengan tenang. Pada saat ini, dia bukan lagi kecantikan yang menggoda dan menggoda. Sebaliknya, dia lebih seperti seorang sarjana yang berpengetahuan. Ling Han mengangguk setuju. Jika orang lain benar, dia harus menerima komentar mereka. Dia tidak bisa berpegang pada pandangan lamanya dan usang. Bagaimanapun, kata-katanya memang membuka matanya ke dunia yang sama sekali baru. Jadi, ternyata, bisa memperbaiki pil saja masih jauh dari cukup. Di sini, ini adalah ensiklopedia bergambar obat-obatan saleh. Lin Yuqi melemparkan segunung buku kecil ke arahnya, dan berkata, "Bahkan dengan kekuatan dan pengaruh pavilion hutan harta karun, kami masih tidak dapat mengumpulkan informasi tentang semua obat-obatan saleh di dunia. Namun, ini adalah salinan dari ensiklopedia yang kami peroleh dari dunia misteri. Mereka harus cukup untuk mengajarkan Anda tentang semua obat-obatan yang saleh." "Terima kasih," kata Ling Han dengan sungguh-sungguh. Pengetahuan dari ensiklopedia ini juga akan sangat berharga baginya.
tentu saja kamu perlu berterima kasih padaku dan mengingat semua yang telah aku lakukan untukmu. Dia tidak serius untuk waktu yang lama, dan dia sudah kembali menjadi wanita cantik yang menyihir lagi. Dia mulai menatap Ling Han. Ling Han terdiam. Dia segera mengumpulkan ensiklopedia dan pergi. Setelah kembali ke kediamannya, Ling Han mulai memahami dalam pengasingan. Dia duduk di bawah pohon reinkarnasi dan dengan marah memoles pengetahuannya tentang obat-obatan yang saleh. Ada total 810.000 obat-obatan saleh, jadi itu akan menjadi tugas besar untuk menghafal karakteristik unik dan bentuk dari semuanya. Selain itu, Lin Yuqi memiliki standar yang sangat tinggi, dan dia berharap dia memiliki kemampuan untuk dengan sempurna memadukan obat-obatan dewa setelah mereka diiris menjadi puluhan ribu keping. Ini sangat memakan waktu, juga sangat membebani pikiran dan tubuh. Untungnya, dia memiliki pohon reinkarnasi ini seperti kode cheat besar-besaran. Kalau tidak, dia hanya akan memiliki setengah tahun untuk menghafal semua pengetahuan ini sebelum kompetisi klan dimulai. Dengan bantuan pohon reinkarnasi, ia memiliki waktu sekitar 200 tahun. K itu. Saya akan melakukan ini. Ling Han memasuki dunia obat-obatan yang saleh. Di bawah pohon reinkarnasi, dia tidak punya pikiran lain yang tidak berhubungan. Obat surgawi demi obat surgawi muncul untuk hidup dalam pikirannya, karakteristik unik dan bentuknya sejelas hari. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Waktu perlahan berlalu. Ling Han hanya memahami kualitas dari 200.000 obat-obatan saleh, namun ia yakin bahwa keterampilan alkimia telah meningkat ke tingkat lain. Dia memiliki pemahaman yang komprehensif tentang seluk-beluk obat-obatan saleh ini, dan dengan demikian dia pasti akan lebih nyaman dan terampil ketika dia harus menggabungkan sifat obat dari obat-obatan godly yang berbeda bersama-sama. Setelah mencapai tahap ini, Ling Han telah mengembangkan minat yang kuat pada seluk-beluk semua obat-obatan surgawi yang berbeda. Jadi, bahkan jika dia tidak harus berpartisipasi dalam kompetisi klan Pavilion Hutan Harta Karun, dan bahkan jika dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki ranah misteri kuno, dia masih akan tetap menguasai pengetahuan semua ensiklopedia. Mereka terlalu berharga dan bermanfaat. Ini wajar saja. Setelah naik ke alam abadi, dia perlahan menemukan jalannya sendiri di sekitar alkimia. Meskipun dia adalah kaisar alkimia, masih ada risiko bahwa dia akan tersesat. Saat ini, memahami obat-obatan saleh ini pada dasarnya sama dengan memperbaiki jalannya sendiri. Setengah tahun berlalu, dan Ling Han baru saja memahami kualitas dari 400.000 atau lebih obat-obatan saleh. Dengan kata lain, dia hanya memahami kualitas sekitar setengah dari semua obat-obatan yang saleh. Dia tidak bisa menahan nafas dalam emosi, kalau saja dia punya waktu 6 bulan lagi. Namun, setengah tahun sudah berlalu, jadi Ling Han menempatkan semua orang ke Menara Hitam. Mereka dapat berkultivasi di bawah pohon reinkarnasi di sana, dan mereka juga akan memiliki bimbingan seorang suci. Dengan demikian, itu secara alami adalah tempat terbaik untuk berkultivasi di seluruh alam abadi. Ling Han tiba di Pavilion Hutan Harta Karun, hanya untuk melihat bahwa Lin Yuqi sudah selesai dengan persiapannya. Sementara itu, Han Xinyan tampak sedikit sedih. Dia masih belum menguasai penyempurnaan pil roh bersek darah, dan karenanya dia kurang percaya dan percaya diri untuk kompetisi ini. Ayo pergi, alat transportasi mereka masih merupakan kereta Lin Yuqi yang sangat mewah. Seseorang tidak akan merasakan turbulensi ketika duduk di dalam gerbong ini, dan akan terasa seolah-olah mereka sedang bepergian di atas tanah datar. Rupanya, perjalanan ke kantor pusat Pavilion Hutan Harta akan memakan waktu 10 hari atau lebih. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa bahwa ini memalukan. Jika dia bisa menghabiskan waktu ini di dalam Menara Hitam, dia pasti bisa menghafal kualitas beberapa ribu lebih obat-obatan saleh. Saudara Han, berapa banyak obat-obatan saleh yang telah Anda pahami sekarang? Kebetulan, Lin Yuqi juga memikirkan masalah ini. Namun, cara dia menyebut Ling Han akan berubah setiap hari. Ling Han menghela nafas dan berkata, hanya 400.000. Lin Yuqi dan Han Xinyan keduanya batuk. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya.
Chapter 1365. Talent alami tertinggi. Ling Han menghela nafas dan berkata, "Aku tahu, ini masih jauh dari cukup." Oi, apakah kamu bercanda?" Lin Yuqi benar-benar terpana, begitu banyak sehingga dia lupa menggoda Ling Han. "Bercanda tentang apa?" Ling Han bertanya dengan heran. "Jadi kamu mengatakan bahwa kamu sudah menghafal karakteristik unik dari 400.000 obat-obatan dewa?" Lin Yuqi bertanya. Ling Han akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Meskipun dia telah menghabiskan lebih dari 200 tahun membiasakan diri dengan obat-obatan saleh ini, hanya setengah tahun telah berlalu di dunia luar. Menghafal kualitas unik dari 400.000 obat-obatan saleh hanya dalam setengah tahun memang prestasi yang menakjubkan. Namun, dia sudah mengungkapkan ini kepada mereka, jadi dia tidak bisa mengambil kata-katanya sendiri kembali. Dia mengangguk sebagai konfirmasi. "Kau berbohong, atau kau jenius sejati?" Lin Yuqi berseru. "Saya mulai mempelajari obat-obatan yang saleh ketika saya berusia 8 tahun, kata Han Xinyan. Dalam 106.000 tahun terakhir, saya tidak pernah berhenti mempelajarinya, bahkan untuk sehari pun. Namun, sampai sekarang, saya hanya berhasil memahami kualitas unik dari 270.000 obat-obatan saleh, namun saya sudah dianggap sebagai keajaiban." Ling Han tertegun. "Otak macam apa yang kamu miliki? Anda hanya berhasil menghafal kualitas unik dari 270.000 obat-obatan saleh dalam lebih dari 100.000 tahun? Tunggu sebentar, bagaimana pavilion hutan harta karun juga bisa meningkatkan rans? Selain itu, Han Xinyan memang berbakat di bidang alkimia. Saya telah melihat bakatnya dengan mata kepala sendiri. Jadi, masalahnya jelas tidak terletak pada dirinya. Sebaliknya, itu ada pada saya. Memang, Ling Han terlalu aneh, dia adalah kaisar alkimia. Jadi apakah dia juga memiliki bakat tertinggi ketika datang untuk menghafal obat-obatan yang saleh? Ini adalah satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Biarkan aku mengujimu." Lin Yuqi secara acak mengambil obat yang saleh, dan bertanya, "Apa ini?" Ling Han melirik, dan segera menjawab, "Terik Sun Heart Lotus." Seperti yang dia lakukan setengah tahun yang lalu, Lin Yuqi mencabik-cabik obat ketuhanan ini menjadi puluhan ribu keping sebelum berkata, "Kumpulkan kembali." Ling Han dengan santai melambaikan tangannya, dan serpihan obat-obatan dewa segera mulai menari di udara. Tangannya menjadi kabur saat ia merekonstruksi obat-obatan yang saleh. Saat dia melakukannya, dia menggunakan kekuatan asal untuk menyatukan semua bagian. Tidak lama sebelum siluet Divine Lotus muncul. Kemudian, secara bertahap menjadi lebih dan lebih rinci, sampai akhirnya direkonstruksi kembali bersama. Lin Yuqi dan Han Xinyan sama-sama memeriksa obat dewa dengan hati-hati. Namun, ekspresi keheranan dengan cepat menyebar di wajah mereka. Benar saja, tidak ada satu kesalahan pun. Lagi, Lin Yuqi mengambil beberapa obat lagi yang saleh sambil terus menguji Ling Han. Ada beberapa obat-obatan saleh yang Ling Han tidak kenal, dan mereka akan melewatinya secara langsung. Namun, jika dia mengenali obat yang saleh, dia akan dapat merekonstruksi dengan cepat dan tanpa kesalahan. Ada secercah terang di mata Lin Yuqi. Dia hanya tahu bahwa Ling Han sangat berbakat dalam alkimia. Tanpa diduga, dia bahkan lebih berbakat dalam hal menghafal dan memahami obat-obatan yang saleh. Dia benar-benar mengambil permata. Dia berbalik dan menggunakan kekuatan regulasi untuk menghalangi indera Ling Han. Ketika dia berbalik untuk menghadapnya, sudah ada beberapa obat-obatan godly robek di tangannya. Mereka semua bercampur menjadi satu. "Berapa banyak jenis obat yang ada di tangan saya? Apa mereka masing-masing?" dia bertanya. Dia jelas telah meningkatkan kesulitan tesnya. Ling Han mengidentifikasi mereka satu persatu, dan pada akhirnya, hanya ada 3 obat dewa yang tidak bisa dia sebutkan. Dia menyingkirkan potongan-potongan obat-obatan saleh ini, dan berkata, "Aku pasti belum mempelajari obat-obatan yang saleh ini." Lin Yuqi dan Han Xinyan sudah mati rasa karena kaget. Mereka berdua berpengalaman dalam bidang ini, jadi tentu saja mereka juga telah belajar bagaimana mengidentifikasi obat-obatan yang saleh sebelumnya. Namun,
Bahkan jika mereka bisa mengenali semua obat-obatan saleh ini, mereka pasti tidak bisa menyebutkannya secepat Ling Han. Pemahamannya yang komprehensif tentang seluk-beluk obat-obatan yang saleh ini seolah-olah dia benar-benar membakar gambar-gambar itu ke dalam pikirannya. Kalau tidak, penampilan luar dari obat-obatan saleh ini terlalu mirip, sehingga membuatnya sangat sulit untuk dibedakan. Ini terutama terjadi ketika hanya melihat potongan-potongan mereka yang robek. Semua hal ini berarti sangat mudah salah mengidentifikasi obat-obatan yang saleh. Namun, Ling Han sama sekali tidak terpengaruh oleh tantangan ini. Orang harus menyadari bahwa Lin Yuqi telah sengaja mencabik-cabik 10 obat-obatan saleh yang sangat mirip dalam bentuk dan kualitas, namun Ling Han tidak membuat kesalahan tunggal ketika mengidentifikasi mereka. Mari kita tingkatkan kesulitan lagi, kata Lin Yuqi. Dia mengambil 100 obat-obatan saleh, yang semuanya diakui Ling Han. Dia kemudian merobek-robek dan mencampurnya sebelum menempatkannya di atas meja. Rekonstruksi mereka. Ling Han tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dan menyapu semua serpihan ini ke udara. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke atas mereka, matanya sedikit bergetar saat dia melakukannya. Dia sudah menghafal semua bagian yang dia lihat. Otaknya mulai berputar, dengan cepat mengumpulkan obat-obatan godly yang dicabik-cabik menjadi satu. Ling Han memang berbakat ketika mengidentifikasi dan menghafal obat-obatan yang saleh. Ketika dia masih di alam bawah, dia bisa menghafal obat dewa dengan satu tatapan. Hanya saja dia belum pernah diuji dengan cara seperti itu sebelumnya, harus merekonstruksi beberapa obat-obatan saleh setelah mereka diparut menjadi puluhan ribu keping. Mengikuti kenaikan tingkat kultivasinya, indera surgawi juga menjadi semakin kuat. Kalau tidak mungkin dia bisa mensimulasikan dalam pikirannya rekonstruksi 100 obat-obatan saleh sekaligus. Seseorang harus menyadari bahwa ada lebih dari 1 juta potongan parut. Dia berlatih gulungan surga yang tidak dapat dihancurkan, jadi kekuatan dan ketahanan indera surgawi keduanya di atas tingkat kultivasinya. Dengan demikian, ia dapat mendeteksi dan mempertimbangkan variasi yang sangat kecil. Ini memberinya kepercayaan lebih. Ling Han terus merekonstruksi obat-obatan godly, membuatnya lebih dan lebih lengkap. Lin Yuqi dan Han Xinyan keduanya terbelalak dengan heran. Bahkan mulut mungil mereka ternganga kaget. Ini terutama terjadi dengan Lin Yuqi, yang bahkan menjulurkan lidah untuk menjilat bibirnya yang memikat. Dia secara naluriah mencoba untuk menggoda dia, bahkan ketika mengalami keheranan yang dalam, seperti yang diharapkan dari wanita menyihir ini. Tidak lama sebelum Ling Han menghentikan gerakannya, dia sudah menyelesaikan tugas. Kamu benar-benar orang aneh, Lin Yuqi berseru. Dia menghembuskan napas perlahan, kilau yang menyenangkan di matanya. Gerakan Ling Han yang halus dan mengalir telah mengejutkan mata. Bahkan, dia merasakan dentingan di hatinya. Sementara itu, Han Xinyan tidak bisa menyembunyikan kekagumannya kepadanya, mengatakan, aku harus menghabiskan setidaknya 10 juta tahun lagi sebelum aku bisa mencapai levelmu. Bergabunglah dengan Lin Clan kami. Mata Lin Yuqi bersinar terang, dan dia berkata, apa katamu? Bagaimana kalau aku menikahkan Xinyan denganmu, Bibi Yu? Han Xinyan berseru. Wajahnya langsung memerah. Ling Han tertawa, dan berkata, Nyonya, Anda pasti tahu bagaimana bercanda. Setelah mendengar jawaban Ling Han, ekspresi Han Xinyan tanpa sadar berubah sedikit. Wanita memang aneh. Tidak apa-apa ketika mereka menolak orang lain. Namun ketika mereka yang ditolak, mereka akan merasa sangat tidak nyaman dan gelisah. Apa yang sangat buruk tentangku, mereka akan berpikir. Lin Yuqi menyipitkan matanya dengan menggoda saat dia bergerak mendekat ke Ling Han. Aroma yang menyenangkan berhembus, dan dia memberinya senyum menawan. Adik kecil, apakah kamu menyukai wanita yang lebih dewasa? Mungkin seseorang seperti saudari ini, Bibi Yu. Han Xinyan buru-buru mencoba menyeret wanita menyihir ini. Dia bertindak terlalu berani, dia baru saja mencoba memasarkannya, dan sekarang dia bahkan mencoba untuk menjual dirinya sendiri. Sangat memalukan, paidaramu kecil, jadi tidak ada ruang bagimu untuk berbicara, Lin Yuqi berkata sambil mendorong Han Xinyan ke samping. Dia kemudian membusungkan dadanya seolah-olah mengekspresikan dominasinya.
Memang, payudaranya bergelombang indah, bentuknya penuh dan penuh dengan daya tarik memikat. Ling Han hanya tersenyum dan berkata, "Aku sudah punya istri. Jika Nyonya ingin memasuki keluarga Ling, Anda hanya bisa menjadi Nyonya ke-22. Bukankah itu tanggal 19? Lin Yuqi berkata dengan tawa menggoda, tidak mencoba menyembunyikan payudaranya yang bergelombang sama sekali. Dia tidak keberatan memberi Ling Han permen mata. Ling Han tidak terganggu oleh ini, dan dia menjawab, "Seseorang yang bermoral seperti saya pasti akan menikahi beberapa simpanan lagi dalam waktu setengah tahun." Han Xinyan tidak tahu apakah ini benar atau tidak, jadi dia tidak bisa membantu tetapi mencemooh Ling Han dalam benaknya. Ling Han memang sangat berbakat dalam alkimia, namun karakternya cukup bejat. "Kamu punya 22 istri, apakah kamu punya cukup waktu dan energi untuk menyenangkan mereka semua?" Setelah memikirkan ini, wajahnya yang cantik tanpa sadar memerah lagi. Apa hubungannya ini dengannya? Chapter 1366. Cabang Heng Yun. Lin Yuqi dan Han Xinyan sama-sama percaya bahwa Ling Han memang bisa mengidentifikasi lebih dari 400.000 obat-obatan saleh. Mereka tidak mengujinya lagi, dan malah mulai mengisinya tentang rincian kompetisi klan. Dengan cara ini, dia bisa mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Sama seperti Lin Yuqi telah mengujinya sebelumnya, kompetisi klan juga menguji para pesaing dengan cara yang sama. Setiap pesaing harus mengikuti 4 pemeriksaan mengidentifikasi obat-obatan yang saleh, merekonstruksi bahan obat, mengidentifikasi bahan obat campuran, dan akhirnya memurnikan pil. Pesaing akan menerima skor untuk masing-masing dari 4 putaran, meskipun bobot masing-masing putaran berbeda. Misalnya, babak pertama hanya membuat 10% dari total skor, sedangkan putaran final penyempurnaan pil mencapai 50% dari total skor. Bagaimanapun, ini adalah kemampuan paling penting dari seorang alkemis. Kereta terus melaju melalui tanah. Setelah 13 hari, mereka akhirnya tiba di Azure Rain City. Ini adalah kantor pusat paviliun hutan harta karun, dan tanah leluhur Lin Clan, Xi Clan, Han Clan, dan Huang Clan semuanya terletak di dalam kota ini. Namun, yang terkenal dengan Treasure Forest Pavilion adalah alkimia. Paviliun harta karun memancarkan aura kekuatan dan kekayaan. Pada kenyataannya, paviliun hutan harta juga tidak lemah dalam hal budidaya. Faktanya, keempat klan utama semuanya memiliki elit tier sungai eternal dalam barisan mereka. Kalau tidak mungkin mereka bisa menjaga kekayaan besar mereka. Namun, dalam hal berapa banyak elit tier sungai abadi yang dimiliki masing-masing klan, dan dalam hal tingkat budidaya spesifik apa yang telah mereka capai, ini adalah rahasia yang dijaga ketat dari Treasure Forest Pavilion. Di permukaan, Cloud Apex Planet hanya memiliki 20 atau lebih Eternal River Tier Elite. Namun, ketika Ling Han semakin banyak belajar tentang berbagai kekuatan yang berbeda, dia yakin bahwa ini pasti terlalu meremehkan berapa banyak elit tier sungai abadi yang sebenarnya ada. Itu lebih mungkin bahwa ada 20 elit di tingkat sempurna dari Eternal River Tier. Bagaimanapun, Azure Rain City adalah tanah suci untuk alkimia. Setiap hari, pengangkutan demi pengangkutan pil alkimia akan dikirim dari kota ini ke berbagai kota di seluruh 2 kerajaan kekaisaran. Tentu saja, Azure Rain City juga tidak jauh dari kekaisaran Blue Cloud. Bahkan, Paviliun Hutan Harta Karun telah membangun markasnya di sini karena telah tertarik dengan kenyamanan lokasi ini. Di kota ini, hampir setiap keluarga terlibat dalam bisnis alkimia. Bahkan jika mereka bukan alkemis, mereka akan menjadi petani obat atau pemanen obat. Dengan demikian, ada rantai pasokan yang lengkap dan masif di sini. Paviliun Harta Karun memiliki sejarah lebih dari 1 miliar tahun di Cloud Apex Planet. Selama waktu ini, mereka bahkan mengalami kehancuran kekaisaran-kekaisaran, serta kebangkitan kekaisaran-kekaisaran lain. Namun, mereka tidak terpengaruh sama sekali. Mereka terus mendapatkan seton dalam jumlah besar, sama seperti mereka masih terus melakukannya hari ini. Bagaimanapun, terlepas dari siapa yang berkuasa,
budidaya masih sangat bergantung pada pil alkimia. Bagaimanapun, dikabarkan bahwa munculnya Kekaisaran Besar Sun Crimson besar sebagian berkat dukungan yang mereka terima dari Treasure Forest Pavilion. Menurut desas-desus, Pavilion Hutan Harta telah menyumbangkan sejumlah besar True Origin Stone untuk mendukung Great Crimson Sun Imperial Empire. Kalau tidak, kekaisaran-kekaisaran sebelumnya tidak akan jatuh. Selain itu, setelah bertahun-tahun pembangunan, 4 klan utama juga bercabang menjadi jaringan besar yang berisi banyak cabang kecil. Selain itu, setelah beberapa perebutan oleh keluarga cabang yang kuat, 4 klan besar sudah tidak memiliki gagasan tentang cabang utama. Cabang mana yang lebih kuat adalah cabang mana yang memiliki kekuatan. Pasang surut akan berubah, dan kekuatan juga akan berpindah tangan. Saat ini, pemimpin klan Lin adalah cabang Beisa. Mereka sudah menikmati posisi ini selama lebih dari 9 juta tahun. Ini karena cabang Beisa memiliki alkemis tingkat 16, yang memungkinkan mereka untuk menekan semua 99 cabang lainnya. Lin Yuqi milik cabang Anyuan, dan ini adalah cabang yang berada di dekat bagian bawah di antara semua cabang Lin Clan. Alkemis terkuat di cabang Anyuan hanya alkemis level 13. Selain itu, alkemis ini baru saja mencapai Eternal River Tier. Itu juga karena ini bahwa keajaiban seperti Lin Yuqi dapat menggunakan begitu banyak kekuatan pada usia muda. Dia telah melakukan perjalanan ke kota perdagangan besar untuk mencari bantuan eksternal dengan harapan bahwa cabang Anyuan dapat mencapai posisi yang lebih baik dalam kompetisi klan kali ini. Dengan begitu, mereka akan dapat mengirim lebih banyak anggota cabang ke alam misteri. Memasuki dunia misteri adalah kesempatan besar yang bisa mengubah kekayaan keluarga cabang. Kalau tidak, cabang Anyuan hanya bisa terus berkubang dalam ketidakmampuannya sampai hari itu akhirnya ditolak oleh klan. Bahkan, ada jauh lebih dari 100 cabang di Lin Clan. Namun, hanya 100 cabang paling kuat yang memiliki hak untuk memiliki keberadaan resmi di Lin Clan. Yang lemah akan dihilangkan oleh yang kuat, dan ini adalah aturan yang tidak akan berubah untuk selamanya. Karena cabang Anyuan tidak cukup kuat, Ling Han dan yang lainnya hanya bisa tinggal di tempat yang relatif tua dan terlantar. Ini tidak seperti cabang-cabang peringkat di dekat bagian atas, di mana halaman anggota acak sudah lebih besar dari total 3 tempat tinggal mereka. Selain itu, melihat cabang-cabang lain, mereka semua memiliki 10 orang yang berpartisipasi dalam kompetisi ini. Ini adalah batas atas untuk berapa banyak orang yang bisa bersaing dari satu cabang. Namun, cabang Anyuan hanya memiliki 2 pesaing di Ling Han dan Han Xinyan. Ini adalah tanda yang jelas dari situasi putus asa mereka. Lebih penting lagi, kedua pesaing ini adalah penolong eksternal. Yang mengejutkan, cabang Anyuan tidak dapat menemukan anggota cabang yang cukup berbakat untuk bersaing. Lin Yuqi juga ajaib, namun sebagian besar bakatnya di bidang kultivasi. Meskipun dia juga berbakat dalam mengidentifikasi bahan obat, dia benar-benar amatir dalam hal penyempurnaan pil yang sebenarnya. Namun, penyempurnaan pil adalah bagian terbesar dari kompetisi ini, sehingga mereka yang miskin di daerah ini ditakdirkan untuk menerima hasil yang buruk. Setelah menetap, Ling Han segera memasuki Menara Hitam. Saat ini, ia sangat tertarik untuk mempelajari tentang kualitas unik dari berbagai bahan obat. Peng, ada ledakan besar ketika pintu utama halaman mereka ditendang terbuka. 5 orang muncul. Salah satunya seorang pria paruh baya yang kokoh. Dia tampak kasual, dan seluruh tubuh atasnya telanjang. Rambut dadanya yang tebal bergetar karena angin, dan itu benar-benar terlihat agak terlalu hidup. Di belakangnya ada 4 pemuda, 3 pria dan 1 wanita. Mereka semua memiliki aura kesombongan tentang mereka, dan seolah-olah mereka adalah putra dan putri surga dan bumi yang disukai. Lin Yuqi dan Han Xinyan telah mengobrol di ruang tamu, dan mereka segera berlari keluar setelah mendengar keributan yang keras. Setelah melihat pintu depan yang runtuh, ekspresi mereka berubah secara drastis. Lin Feng, apakah kamu gila? Tidak ada tanda pesona atau rayuan di wajah Lin Yuqi saat dia meraung pada pria paruh baya. Ekspresi jijik menyebar di wajahnya saat dia melirik rambut tebal di dadanya. 5 orang ini secara alami dari klan Lin juga. Mereka berasal dari cabang Hengyun,
dan cabang ini cukup kuat untuk masuk dalam 10 besar dari 100 cabang resmi. Pria paruh baya dipanggil Lin Feng, dan dia adalah pemimpin kelompok cabang Hengyun untuk kompetisi ini. Kultivasinya pada ekstrim sedang Heavenly Body Tier. Lin Feng dengan rakus menatap payudara indah Lin Yuqi. Dia telah melakukan perjalanan ke cabang Anyuan beberapa ribu tahun yang lalu, dan dia bertemu Lin Yuqi secara kebetulan. Sejak saat itulah dia mulai bernafsu pada kecantikan yang menggoda ini. Dia telah meminta tangannya untuk menikah, namun Lin Yuqi sama sekali tidak tertarik padanya. Namun, dia khawatir saat berada di wilayah cabang Anyuan, jadi dia tidak berani membuat adegan besar. Kali ini, dia memimpin tim cabang Hengyun untuk kompetisi klan ini. Setelah mengetahui bahwa Lin Yuqi juga datang ke sini, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk datang. Yuqi, cabang Anyuanmu ditakdirkan untuk jatuh ke tidak penting, jadi mengapa tinggal di cabang yang tidak memiliki masa depan? Mengapa kamu tidak menikahiku dan memasuki cabang Hengyun? Cabang Hengyun adalah salah satu dari 10 cabang teratas, dan kami dapat menawarkan Anda sumber daya kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Anda harus tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk Anda, kata Lin Feng dengan sungguh-sungguh. Sangat memalukan bahwa dia terus melirik wajah, payudara, dan kaki Lin Yuqi saat dia mengatakan ini. Tidak peduli bagaimana seseorang memandangnya, dia adalah seorang cabul menjijikkan terkutuk. Terlepas dari seberapa lemah cabang Anyuan saya, itu masih sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda. Lin Yuqi marah ketika dia menunjuk ke pintu utama, dan berteriak, "Enyahlah, heh, apakah ada kebutuhan untuk ini?" Lin Feng adalah orang yang sangat tak tahu malu. Lin Yuqi telah menolaknya sebelumnya. Jadi itu wajar jika dia akan menolaknya lagi. Dia tertawa kecil, dan berkata, ada 3 hari lagi sampai kompetisi dimulai. Jadi mengapa kita tidak membiarkan anak-anak muda itu melakukan pemanasan terlebih dahulu? Bagaimana dengan perdebatan? Dia mencibir dingin di benaknya. Kali ini, dia pasti akan menunjukkan wanita itu. Chapter 1367. Sikap sombong. Ada kemarahan di wajah cantik Lin Yuqi. Dia tidak takut perdebatan, namun Lin Feng menendang pintu mereka ke bawah dan memarahi mereka sebelum meminta untuk berdebat. Ini masih disebut perdebatan. Jika kamu ingin berdebat, kita bisa melihat kemampuan satu sama lain dalam waktu 3 hari. Sekarang, cepatlah dan enyahlah, dia berteriak kesal. Lin Feng tertawa keras, dan berkata, kalau begitu aku anggap kau mengakui kekalahan. Cabang Anyuan, kalian semua sampah dan beta. Seorang pria berjubah hijau dari cabang Hengyun berteriak dengan mencibir. Heh, Brother Suefeng, mereka memang sampah. Namun, orang-orang itu jelas bukan betas. Lagi pula, mereka tidak memiliki kaki ketiga di sana, kata seorang pemuda dari cabang Hengyun. Jubahnya berwarna biru, dan ada gambar kuali alkimia yang dijahit di punggungnya. Hahaha, jianya benar, kata pria dan wanita lainnya saat mereka bertepuk tangan untuk menyetujui. Mereka tampak sangat arogan, dan jelas bahwa mereka tidak memiliki satu ons rasa hormat untuk Lin Yuqi atau Han Xinyan. Han Xinyan bergetar marah. Dia baru saja akan melangkah maju dan menantang keempat pemuda ini. Namun, Lin Yuqi mengulurkan lengannya dan menahannya. Perdebatan semacam ini akan sama sekali tidak berarti. Bagaimanapun, orang-orang ini jelas datang untuk mempermalukan mereka. Ada nada mengancam pada suaranya ketika dia berkata, jika kamu tidak bisa mengendalikan mulut keempat anjing liar itu, jangan salahkan aku karena telah kejam dengan mereka. Lin Feng mengangkat bahu, dan berkata, Yuqi, kau terlalu mendominasi. Apakah mereka bahkan tidak diperbolehkan berbicara sekarang? Bagaimanapun, ini adalah masalah untuk cabang Hengyun. Apa hak yang dimiliki cabang Anyuan untuk mengganggu kami? Dia cukup tampan, kata Lin Jianye sambil menatap Han Xinyan. Dia berhak menjadi pelayanku. Heh, lebih seperti nyonya untuk melayani kamu bersama istrimu, bukan? Lin Suefeng berkata dengan ceroboh. Hanya saja payudaranya terlalu kecil. Mereka tidak akan merasa terlalu baik di tangan, kata Lin Jianye.
dia dengan sengaja membuat gerakan meraih dan meraih saat dia mengatakan ini. Dia seburuk mungkin. Han Xinyan gemetar marah, dan mata Lin Yuqi juga menjadi sedingin es. Dia tiba-tiba membuat gerakan menamparkan, dan sebuah tangan besar yang terbentuk dari origin power terwujud di udara dan memukul wajah Lin Jianye. Lin Jianye meludahkan seteguk darah serta 4 gigi patah. Rambutnya berantakan, dan dia tampak sangat acak-acakan saat ini. Senyum licik menarik sudut mulut Lin Feng seolah-olah dia telah berhasil dalam rencananya. Namun, dia dengan cepat menyembunyikan senyum ini, dan berkata dengan ekspresi serius, "Lin Yuqi, sebagai senior, apa yang kamu coba lakukan dengan memilih juniormu? Tidak ada jalan lain untuk mengatasi ini. Aku harus memberimu pelajaran." Dia sengaja membuat para pemuda ini membuat marah Lin Yuqi sehingga dia akan marah karena marah. Dengan begitu, dia akan memiliki alasan yang sah untuk menargetkannya. "Kamu telah mengalahkan juniorku, jadi aku secara alami harus melangkah maju untuk menangkapmu. Tidak peduli bagaimana orang melihat ini, dia adalah orang yang tepat." Selain itu, setelah dia merusak Lin Yuqi, yang perlu dia lakukan adalah tetap teguh dalam keluguannya dan mengklaim bahwa dialah yang berusaha memfitnahnya. Bagaimanapun, itu hanya akan menjadi kata-katanya terhadap miliknya. Bagaimanapun, setelah membinasakannya beberapa kali lagi, mungkin Lin Yuqi akan tunduk padanya. Pertama, dia sudah dirugikan ketika datang ke ini karena dia seorang wanita. Kedua, wanita ini jelas-jelas tampak seperti orang yang suka memilih-pilih. Selama dia memuaskan nafsunya, bagaimana mungkin dia tidak sepenuhnya tunduk padanya? Dia segera meraih dengan tangannya. Pada saat yang sama, 2 benda langit muncul di belakangnya, masing-masing memancar dengan aura yang hebat. Dia akan menangkap Lin Yuqi secepat mungkin. Kalau tidak, jika dia terlalu lama melihat kecantikan menggoda ini, darah pasti akan menyembur dari hidungnya. Setelah mendengar kata-kata Lin Feng, Lin Yuqi segera menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkapnya. Namun, ini bukan jebakan tersembunyi. Sebaliknya, itu jebakan terbuka. Mereka sudah mempermalukan dia dan Han Xinyan sedemikian rupa, jadi bagaimana dia bisa menahan diri? Namun, karena tidak bisa menahan diri, dia jatuh ke dalamnya. Dia meraung pelan saat dia melambaikan lengan bajunya, mengirimkan cahaya surgawi tanpa batas ke tangan besar Lin Feng. Peng! Mereka bertukar pukulan, dan gelombang kejut langsung melonjak melalui lingkungan, meratakan seluruh halaman. Untungnya, ini adalah alasan leluhur Lin Clan, yang berarti bahwa ada formasi kuat yang melindungi kota. Kalau tidak, hanya pertukaran ini saja yang akan menghancurkan seluruh kota hujan Azure. Lin Yuqi, pertempuran di langit. Lin Feng meraung. Meskipun ada formasi yang melindungi kota, mereka masih akan menyebabkan kerusakan signifikan jika mereka bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Dia hanya ingin menjadikan wanita ini miliknya, tidak menghancurkan tanah leluhur Lin Clan. Saat ini, Lin Yuqi sudah tidak punya pilihan selain untuk melawannya. Dia mengertakkan giginya dan terbang ke langit setelah Lin Feng. Mereka berdua terus bertukar pukulan, bergerak semakin jauh dari halaman yang dilenyapkan. Tak lama, mereka sudah menjadi 2 titik kecil di langit. Han Xinyan sangat khawatir. Lin Feng berada di ekstrim menengah dari Heavenly Body Tier, sementara Lin Yuqi hanya pada ekstrim rendah dari Heavenly Body Tier. Kekuatan mereka ada pada 2 level yang sangat berbeda. Dengan demikian, tidak mungkin bagi Lin Yuqi untuk mengatasi kesenjangan antara kekuatan mereka, bahkan jika dia jenius bintang 2. Ling Han segera muncul dalam benaknya. Meskipun dia hanya berada di ekstrim paling rendah dari Heavenly Body Tier, dia pasti bisa memperbaiki situasi jika dia bekerja sama dengan Lin Yuqi. Oi, kecantikan berdada rata, kemana kamu mencoba pergi? Lin Jianye dan 4 lainnya mengepung Han Xinyan, mencegahnya pergi dan meminta bantuan. Mereka secara alami tidak tahu bahwa pembantu yang ingin dipanggil Han Xinyan sebenarnya terkubur di bawah reruntuhan. Han Xinyan cukup heran. Mengapa Ling Han belum menunjukkan dirinya? Dia telah dikejutkan oleh semua puing jatuh. Dia mengerutkan alisnya yang indah, dan bertanya, "Apa yang ingin kalian lakukan? Apa yang ingin kita lakukan?" Lin Jianye tidak bisa menahan tawa keras.
Kecantikan kecil, kau terlalu terlindungi. Anda membuka mulut Anda, dan hal pertama yang keluar adalah apakah kami ingin melakukan Anda atau tidak. Sungguh murahan, wajah Han Xinyan langsung menjadi seputih sprei. Dia mengepalkan tangannya, dan berteriak, betapa tidak tahu malu kalian semua, oi, oi, oi. Dialah yang berbicara saat itu. Jadi apa hubungannya dengan kita, kata wanita dari cabang Heng Yun. Bagaimanapun, kaulah yang mencoba merayu laki-laki, namun kamu masih memiliki wajah untuk mempertanyakan ketidakacuhan orang lain. Aku benar-benar tidak pernah melihat seseorang yang murahan seperti kamu. Aku jelas tidak berani menikahi wanita seperti itu. Namun, bermain-main dengan mereka bukanlah masalah sama sekali. Ada tampilan cabul di wajah Lin Xuefeng. Meskipun dada Han Xinyan agak datar, penampilannya terkemuka, cukup untuk membuat jantungnya berdetak kencang. Bagaimanapun, mengapa mereka begitu berani? Alasan dibalik ini sangat sederhana. Cabang Anyuan terlalu lemah. Yang lemah dikonsumsi oleh yang kuat, dan yang kuat adalah yang memerintah. Ini adalah kebenaran yang dihormati dari Lin Clan. Bahkan, karena kepercayaan inilah mereka tumbuh semakin kuat oleh generasi. Tentu saja, orang-orang ini pasti mengambil terlalu banyak hal dengan menggertak keluarga cabang lain dengan alasan leluhur. Namun, mereka adalah cabang Heng Yun, salah satu dari 10 cabang teratas dari klan Lin. Selama mereka tidak membunuh siapapun, siapa yang berani menghukum mereka? Selain itu, mereka hanya menggunakan kata-kata untuk menyerang orang lain. Bukannya mereka benar-benar melakukan ancaman atau apapun. Han Xinyan tidak bisa menerima penghinaan lagi, dan dia segera menghunus pedangnya dan menuduh keempat orang itu. Dia tidak lemah, dan serangannya langsung memaksa Lin Xuefeng dan 3 lainnya untuk mundur. Namun, lawan-lawannya juga tidak lemah, dan mereka segera meluncurkan serangan balik setelah menemukan pijakan mereka. Meskipun 4 klan utama dari Treasure Forest Pavilion mengkhususkan diri dalam alkimia, budidaya juga merupakan sesuatu yang sangat dihargai. Lagi pula, tanpa dukungan budidaya, seseorang tidak akan dapat memperbaiki pil alkimia tingkat tinggi. Lin Xuefeng dan 3 lainnya lebih ajaib dalam kultivasi. Mereka semua setidaknya jenius bintang 1. Jika tingkat budidaya mereka setara, tidak ada dari mereka yang akan lebih lemah dari Han Xinyan. Jadi, dengan demikian, bagaimana mereka bisa diancam sekarang karena mereka bekerja sama melawannya? Han Xinyan dengan cepat dipaksa ke kaki belakangnya. Yang bisa ia lakukan hanyalah bertahan dengan sekuat tenaga. Namun, keempat anggota cabang Heng Yun berniat menghinanya. Serangan mereka tidak fatal, juga tidak menyebabkan luka parah. Namun, pakaian Han Xinyan terus rusak dan diiris oleh serangan mereka. Petak besar kulitnya yang seperti giok terungkap. Rambutnya juga sangat acak-acakan saat ini. Namun, mereka tidak akan berani membunuhnya di sini. Semua orang ada di sini untuk kompetisi klan sekarang, jadi jika berita tentang mereka membunuh sesama pesaing keluar, kultivasi mereka pasti akan lumpuh, bahkan jika mereka tidak dihukum mati. Namun, kultivasi mereka lumpuh sama baiknya dengan membunuh mereka. Jadi, mereka hanya memilih untuk mempermalukannya. Bagaimanapun, apa yang bisa dia lakukan tentang ini? Kemarahan menyala di mata Han Xinyan. Ekspresi tegas muncul di wajahnya, dan dia tiba-tiba menghunus pedangnya ke lehernya sendiri. Dia tidak tahan dengan penghinaan ini, jadi dia akan bunuh diri dalam perlawanan dan protes. Dengan dia dipaksa mati oleh 4 anggota cabang Heng Yun, Lin Xuefeng dan yang lainnya pasti tidak akan turun ringan. Chapter 1368. Membius oponen. Sampah. Lin Xuefeng dan yang lainnya semua tercengang. Mereka tidak membayangkan bahwa Han Xinyan akan sangat drastis. Dia hanya menderita penghinaan, namun dia benar-benar akan bunuh diri. Mereka buru-buru mencoba menghentikannya. Namun, kekuatan mereka pada dasarnya berada pada level yang sama, jadi bagaimana mereka bisa menghentikannya tepat waktu? Pedang itu tiba di depan leher Han Xinyan, dan Lin Xuefeng dan yang lainnya semua merasa penglihatan mereka menjadi gelap seolah-olah mereka akan pingsan. Meskipun Han Xinyan yang akan mati,
masa depan mereka tidak akan jauh lebih cerah. Han Xinyan menutup matanya. Dia tidak ingin melihat keempat orang yang menjijikkan itu saat dia meninggal. Pedang itu menebas, namun itu tidak memotong leher Han Xinyan. Sebaliknya, sebuah tangan besar tiba-tiba melonjak dan meraih bilah pedang. Ini adalah alat dewa level 8, namun secara mengejutkan tidak dapat memotong kulit tangan yang mencengkeramnya. Tangan ini tidak lain adalah Ling Han. Dia telah berkultivasi di Menara Hitam saat itu, jadi dia secara alami tidak terganggu oleh bangunan yang runtuh. Hanya karena peringatan menara kecil bahwa dia keluar tepat waktu dan menyelamatkan hidup Han Xinyan. Kenapa kamu hanya keluar sekarang? Han Xinyan membuka matanya, dan air mata tanpa sadar mulai mengalir di pipinya ketika dia melihat Ling Han. Seberapa banyak penghinaan yang dia alami, apakah dia mengerti? Ekspresi Ling Han dingin, dan dia mengangguk sebelum berkata, "Maaf." Dia melepas mantelnya dan melilitkannya ke tubuh Han Xinyan. Dia kemudian berbalik untuk menghadapi Lin Xuefeng dan 3 lainnya. Ekspresi di matanya begitu dingin sehingga bisa membekukan seseorang menjadi patung es. Dia tidak punya perasaan khusus untuk Han Xinyan, dan mereka hanya teman biasa. Namun, karena dia adalah temannya, dia tidak bisa membiarkannya dipermalukan oleh orang sembarang. "Dan siapa Anda?" Wanita dari cabang Hengyun bertanya dengan jijik. Ling Han telah menahan auranya, jadi dia secara alami tidak bisa mendeteksi kultivasi sejati Ling Han. Ling Han memukul dengan telapak tangannya, dan satu sisi wajah wanita itu langsung mulai membengkak dan menjadi merah. Penampilannya yang menggoda sekalipun langsung menjadi sangat jelek. "Kamu juga seorang wanita, jadi tidakkah kamu merasa malu memilih wanita lain seperti ini? Kamu berani menamparku?" Wanita itu langsung melompat marah seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya. Dia berlatih alkimia dan kultivasi, dan dia sangat berbakat dalam keduanya. Selain itu, dia juga seorang kecantikan yang dikejar oleh banyak orang di klannya. Bahkan seniornya sangat memujanya. Namun, saat ini, dia benar-benar telah ditampar oleh seseorang. "Ini tidak bisa diterima, beraninya kau." Lin Xuefeng dan 2 pria lainnya semua mengenakan ekspresi gelap saat mereka menatap Ling Han. "Kamu sudah terlalu jauh, aku sudah terlalu jauh." Ling Han tersenyum tipis, dan berkata, "Kalian akan mengerti sebentar lagi apa artinya, terlalu jauh." "Ling Han, Bibi Yu dalam bahaya. Anda perlu bergegas untuk membantunya." Han Xinyan buru-buru berkata. Dia bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika Lin Yuqi ditangkap. Itu akan menjadi takdir yang tak tertahankan. Untungnya, meskipun Lin Feng lebih kuat, masih akan cukup sulit baginya untuk menangkap Lin Yuqi. Dia tidak akan bisa menangkapnya dalam waktu dekat. "Ini tidak akan lama," jawab Ling Han. Dia segera dibebankan pada Lin Xuefeng dan yang lainnya. Betapa sombongnya! Lin Xuefeng dan yang lainnya meraung. Mereka semua melancarkan serangan balik. Namun, bagaimana mungkin kultivator Sun Moon Tier sangat kecil bertahan dari kekuatan elit Heavenly Body Tier? Bahkan seseorang yang luar biasa seperti Ling Han hanya mampu menantang elit pada tahap awal ekstrim rendah dari Heavenly Body Tier setelah mencapai tahap puncak tingkat puncak dari Sun Moon Tier. Jadi bagaimana orang-orang lemah ini dapat mencapai tingkat prestasi? Serangan Ling Han mendarat, dan 4 lawannya semua ditekan. Selain itu, pakaian mereka semua tercabik-cabik yang terbang seperti kupu-kupu tertiup angin. Mereka telanjang bulat. Wanita itu langsung mulai menjerit, hampir pingsan karena marah. Meskipun Lin Xuefeng dan 2 pria lainnya tidak menjerit, mereka juga menjadi seputih sprei. Mereka ditelanjangi di depan umum. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan ini? Namun, Ling Han tidak bisa mengutarakan perasaan mereka. Dengan pikiran, dia menyegel kultivasi mereka. Dia kemudian mengikat mereka dan menggantungnya di sebuah tiang bambu panjang, yang dia tempatkan di luar pintu masuk halaman. Dengan ini, sangat mungkin bahwa semua orang di tanah leluhur Lin Clan akan melihat sosok mereka yang tidak sedap dipandang. "Ke arah mana nyonya menuju?" Ling Han bertanya pada Han Xinyan. Wajah Han Xinyan memerah, dan dia tidak berani mengangkat kepalanya sama sekali. Saat itu, dia secara tidak sengaja melirik bagian bawah seseorang yang telanjang. Untungnya, itu adalah bagian bawah wanita itu. Kalau tidak,
dia pasti akan sangat jijik sehingga dia tidak akan bisa makan selama setengah tahun. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, dan dia hanya mengarahkan jarinya ke suatu arah. Ling Han segera melompat ke langit dan melesat ke arah itu. Dia mengaktifkan langkah pemetikan bintang, menginjak udara tipis saat dia berlari ke depan. Regulasi tidak bisa menahannya lagi, dan mereka malah dimanfaatkan olehnya untuk meningkatkan kecepatannya. Sementara itu, dia terus melacak aura Lin Yuqi, memastikan bahwa dia tidak menyimpang dari arah yang benar. 5.000 kilometer jauhnya, Lin Yuqi saat ini terlibat dalam pertempuran sengit melawan Lin Feng. Meskipun kecakapan pertempurannya sedikit lebih lemah, dia memiliki alat dewa yang sangat kuat, potongan damas yang ditenun dari sutra binatang setan level 10, ulat cloud kuno. Itu diilhami dengan pola surgawi yang sangat kuat, yang memungkinkan dia melepaskan kecakapan pertempuran pada tahap akhir dari ekstrim menengah. Namun, Lin Feng juga sangat siap. Dia menelan dan meludahkan pil emas, dan dengan setiap siklus menelan dan meludah, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Faktanya, kekuatan serangannya hampir mencapai titik tertinggi. Untungnya, kekuatan ini hanya akan bertahan selama satu sepeda roda 3. Ketika dia meludahkan pil emas lagi, kekuatannya akan jatuh kembali ke level semula. Kalau tidak, jika kekuatannya terus meningkat tanpa terkendali, tidak akan ada pertempuran sama sekali. Dia akan meraih kemenangan sejak lama. Meski begitu, Lin Yuqi masih dirugikan. Namun, dia masih bisa bertahan dengan kulit giginya. Lin Feng tertawa dingin. Berselisih dengan Lin Yuqi hanyalah satu bagian dari rencananya. Senjata sejatinya sebenarnya adalah pil emas yang dia telan dan ludah. Dia telah menanamkan afrodisiak yang kuat ke dalam pil ini, dan selama seseorang menghirup aura yang cukup, mereka akan menjadi seperti birahi binatang buas, bahkan jika mereka adalah elit tier tubuh surgawi. Selain itu, agar tidak menimbulkan kecurigaan Lin Yuqi, ia sengaja tidak membersihkan efek afrodisiak dari tubuhnya sendiri. Bagaimanapun, pil ini disempurnakan olehnya, jadi dia sudah memiliki kekebalan terhadapnya. Ketika Lin Yuqi akhirnya menjadi korbannya, afrodisiak ini bisa membantu membawanya lebih banyak kegembiraan dan gairah. Dia akan bisa menikmatinya dengan semangat yang kuat. Setelah berjuang lebih lama, wajah cantik Lin Yuqi tanpa sadar memerah seperti bunga sakura. Dia tampak sangat cantik dan memikat, terutama matanya yang berair, yang begitu indah sehingga bisa mengaitkan jiwa seseorang. Kecantikannya hanya memabukkan. Lin Feng tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, Lin Yuqi, patuh tunduk padaku." Seolah-olah dia sudah bisa melihat ekspresi menggoda Lin Yuqi saat dia berbaring di bawahnya dan menanggung hukuman yang kuat. Dia tidak bisa tidak merasa terangsang oleh ini. Teman kecilnya mengeras dan bangkit. Mungkin dia terlalu mabuk oleh kecantikannya, atau mungkin ini adalah efek dari afrodisiak. Lin Yuqi hanya merasa sedikit aneh sebelumnya, namun setelah mendengar kata-katanya ekspresinya berubah tanpa sadar. "Apa yang kamu lakukan?" Lin Feng tertawa keras, dan menjawab, "Hehe, aku hanya menyuruhmu menghirup afrodisiak. Itu hanya akan menambah kesenangan. Kamu wanita yang pengap, jadi jangan bilang kalau kamu belum pernah menggunakan ini sebelumnya." Dia merasakan haus yang kuat, dan seolah-olah dia akan meledak. Tercela, tak tahu malu, mata Lin Yuqi merah, dan dia tidak kusut dengan Lin Feng lagi. Dia segera berbalik dan mencoba melarikan diri. Namun, bagaimana bisa Lin Feng membiarkan mangsanya melarikan diri? Dia buru-buru berlari untuk memblokir jalannya. Dia lebih kuat dari dia, jadi itu jelas tugas sederhana untuk mencegahnya melarikan diri. Lin Yuqi menjadi semakin putus asa, namun tubuhnya mulai mengkhianatinya lebih dan lebih. Tubuhnya lemas dan panas, dan matanya menggoda dan memikat. Bibirnya juga merah seperti api yang menyala-nyala, dan seolah-olah mereka akan memakannya dengan panas. "Hahaha, saya ingin bertemu Anda sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Hari ini, aku akhirnya akan mewujudkan mimpiku dan merasakan tubuhmu." Lin Feng sangat sombong. "Apakah begitu?" Suara tenang tiba-tiba merambat ke telinga mereka.
Chapter 1369. Menangani diri sendiri. Lin Feng berbalik dengan takjub, hanya untuk melihat bahwa seorang pria muda tiba-tiba muncul di belakangnya. Pria muda ini sedang menatapnya dengan ekspresi jijik. Mampu melambung di langit, tier tubuh surgawi, anak muda seperti itu. Dia jelas berusia di bawah 500 tahun. Lin Feng cukup terkejut. Mengikuti kenaikan tingkat kultivasi Ling Han, semakin sulit untuk menentukan usia sebenarnya. Dengan demikian, Lin Feng hanya bisa menentukan bahwa Ling Han berusia di bawah 500 tahun. Meski begitu, ini masih cukup untuk membuatnya terpana. 500 tahun, bahkan di Lin Clan, di mana ada persediaan pil alkimia yang tak ada habisnya, orang termuda yang mencapai tier tubuh surgawi masih berusia setidaknya 100.000 tahun. Selain itu, orang ini sudah menjadi keajaiban di antara keajaiban. Bukan hanya itu, tetapi mereka juga menemukan banyak peluang besar. Itu tidak sesederhana hanya menelan pil alkimia. Hanya pil alkimia saja tidak cukup untuk membantu seseorang menerobos hambatan antara tingkat budidaya. Seseorang masih perlu mengolah dan menjalani pemahaman, namun, pemahaman akan membutuhkan waktu yang lama. Bahkan, akan sangat normal untuk menjalani pemahaman selama puluhan ribu tahun sekaligus. Dengan demikian, elit tier tubuh surgawi yang berusia di bawah 500 tahun, ini benar-benar mengejutkan. Namun, dengan nafsu menjalari tubuhnya, dia tidak punya banyak keinginan untuk merasa terkejut. Saat ini, yang dia ingin lakukan adalah mengusir Ling Han dan akhirnya menjadi satu dengan Lin Yuqi. F***K-off, dia meraung. Saya tidak punya kebiasaan untuk membayar, kata Ling Han dengan tenang. Namun, matanya terbakar dengan amarah. Dia adalah kaisar alkimia, sehingga dia dapat dengan mudah mendeteksi afrodisiak kuat yang meresap di udara. Jelas bahwa Lin Feng telah menggunakan teknik curang. Ini sangat membuatnya marah. Terhadap musuh, seharusnya tidak ada perbedaan antara pria dan wanita. Hanya satu hal yang penting untuk membunuh mereka. Namun, terlepas dari seberapa besar rasa permusuhan Ling Han terhadap musuh-musuhnya, masih belum ada cara dia akan serendah untuk menggunakan teknik seperti itu. Ini adalah lambang ketidakberdayaan, kamu pantas mati, kata Ling Han. Niat membunuh meledak dari matanya saat dia tiba-tiba meluncurkan tinju pada Lin Feng. Tinju ini diilhami oleh kekuatan surga, dan karena itu sangat tangguh dan menakutkannya seperti hukuman dari surga. Lin Feng tercengang. Serangan ini jelas dari seorang elit di ekstrim paling rendah dari Heavenly Body Tier. Jadi mengapa dia merasa seperti dia dihukum oleh surga? Mengapa ada rasa kesusahan surgawi? Dia hanya punya waktu untuk mengangkat tangannya sebelum dadanya sebelum pukulan menabraknya. Peng, dia segera dikirim terbang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Mengangkat lengannya, dia melihat sudah ada depresi yang jelas di lengannya. Itu adalah tulang yang tersentak dengan keras oleh pukulan Ling Han. Kekuatan yang menakutkan, siapa kamu? Lin Feng bertanya sambil menatap Ling Han. Sementara itu, ia terus menyalurkan origin powernya untuk menyembuhkan luka di lengannya. Lengannya segera mulai kembali ke bentuk normal. Tentu saja, ini bukan karena dia memiliki kemampuan pemulihan yang aneh. Daripada itu, dia dengan paksa menggunakan kekuatan asal untuk mereset tulangnya. Setelah kekuatan asal ini menghilang, tulangnya yang patah akan tetap seperti itu tulang yang patah. Ling Han, bawa aku pergi. Sementara itu, Lin Yuqi kehilangan semakin banyak kendali atas tubuhnya dan nafsu. Matanya berair dan memikat, dan kulitnya yang seperti batu giok bersinar dengan semburat merah muda. Lin Feng berhenti sejenak dan sebuah ide langsung muncul di benaknya. Anak muda, saya yakin Anda juga mengidam wanita yang menggoda ini. Aku bisa meminjamkannya padamu, namun, ketika Anda selesai, dia milik saya, apa yang kamu katakan, yakinlah. Pikirannya sudah dimabukkan oleh 10 intoksikasi aroma yang saya sempurnakan. Dia hanya akan mendambakan perusahaan pria semakin banyak. Bahkan, selama mereka memiliki slong, dia bahkan tidak akan keberatan ditemani binatang buas. Setelah bersenang-senang, aku akan membantu membereskan kekacauan ini. Saya pasti tidak akan mengungkapkan rahasia Anda. Saat dia berbicara,
dia terus bergerak mendekat ke Ling Han. Setelah beberapa waktu, dia tiba-tiba meludahkan pil emasnya sebelum menelannya lagi, menyebabkan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Dia meluncurkan tinju di Ling Han, dan meraung, "Hahaha, aku sudah merencanakan ini selama beberapa ribu tahun, jadi bagaimana aku bisa meminjamkan mangsaku kepadamu?" Saat itu, dia hanya membuat tawaran itu untuk mengaburkan pikiran dan penilaian Ling Han. Dia yakin bahwa ada orang yang akan menjadi korban tawarannya lagi pula. Siapa yang bisa menolak godaan semacam itu? Namun, hatinya langsung tersentak setelah dia melemparkan pukulannya. Ini karena ekspresi Ling Han sangat tenang. Bahkan, itu sangat dingin sehingga sedikit menakutkan. "Jadi, afrodisiak ini sebenarnya ampuh ini. Saya melihat bahwa Anda juga menghirup jumlah yang cukup. Karena itu, Anda mungkin juga akan menikmati bercinta dengan makhluk apapun yang perempuan. Terlepas dari apakah mereka cantik atau jelek, manusia atau binatang." Ling Han melepaskan kekuatan surga dan langsung menekan tingkat budidaya Lin Feng oleh 2 bintang. Peng, dia bertemu tinju Lin Feng dengan pukulannya sendiri. Setelah meludah dan menelan pil emasnya, kekuatan Lin Feng hampir mencapai ekstrim tinggi. Namun, sekarang kultivasinya ditindas oleh 2 bintang. Kekuatannya juga telah jatuh ke sesuatu yang lebih lemah daripada tahap akhir ekstrim menengah. Dengan kata lain, kekuatannya hampir pada tingkat yang sama dengan Ling Han. Dengan demikian, ia dikirim terbang oleh pertukaran pukulan ini, sementara Ling Han hanya didorong mundur beberapa langkah. Lin Feng terkejut. Apakah orang ini benar-benar berada di titik paling rendah? Bagaimana kekuatannya begitu mengerikan? Lagi pula, apa yang dia katakan saat itu? Sedikit kegelisahan mencengkeram hatinya. Ling Han menyerbu, melepaskan semua jenis teknik rahasia. Setelah melepaskan Tide of the Ages, serangan Lin Feng benar-benar tidak berbahaya. Setelah beberapa pertukaran, dia dengan mudah ditangkap oleh Ling Han. Namun, Ling Han tidak membunuhnya. Sebaliknya, ia merangsang efek afrodisiak di dalam tubuhnya. Roar, mata Lin Feng menjadi merah karena aura haus yang kuat terpancar dari tubuhnya. Matanya benar-benar tertuju pada Lin Yuqi. "Apa yang kamu bayangkan?" F***K of Ling Han dengan santai melemparkan Lin Feng ke kejauhan. Peng, Lin Feng mendarat di hutan. Selain itu, Ling Han juga telah menyegel sebagian besar kekuatannya karena ia telah melemparkannya. Dengan demikian, tidak mungkin dia bisa terbang kembali. Namun, afrodisiak dalam sistemnya sudah mulai melepaskan efek kuatnya. Mata Lin Feng memerah, dan ia mulai mengejar binatang buas di hutan. Binatang buas di hutan ini langsung dilanda musibah besar. Mereka hiruk-pikuk ditangkap dan ditahan oleh Lin Feng saat ia melepaskan semua nasu terpendamnya. Namun, efek dari afrodisiak itu terlalu kuat. Jadi bagaimana bisa puas setelah hanya 1 putaran? Binatang buas mulai melarikan diri ketakutan. Ling Han tertawa keras. Ini disebut menjadi korban dari kejahatannya sendiri. Jelas tidak mungkin untuk membunuh anggota klan Lin karena alasan leluhur mereka, dan dengan demikian ini adalah hukuman yang paling cocok untuk Lin Feng. Tidak akan terlambat untuk membunuh Lin Feng jika dia menemukan dia lagi di masa depan. "Adik kecil, berikan padaku." Pada saat ini, bagaimanapun, Lin Yuqi tiba-tiba menempel pada Ling Han. Hanya sedikit kejelasan yang tersisa di matanya yang kabur. Namun, kejelasan ini bukan tandingan dari rasa haus luar biasa yang dia alami. "Berikan padaku, saudari adalah milikmu." "Tidak, terima kasih." Ling Han meluncurkan serangan dan langsung membuat Lin Yuqi pingsan. Dia kemudian mengangkatnya dan terbang menjauh dari tempat ini. Namun, efek dari afrodisiak tidak dapat dihilangkan hanya dengan mengetuk yang tidak sadar. Tanpa mengenyangkan nasunya, Lin Yuqi hanya akan berakhir membakar dirinya sampai mati dengan hawa nasunya. Ling Han sangat cepat, tiba di tanah leluhur Lin Clan dalam waktu singkat. Dia kemudian melemparkan Lin Yuqi ke Han Xinyan. Lin Yuqi sudah dikendalikan oleh efek dari afrodisiak, dan tubuhnya yang ramping terus menggeliat saat dia mengeluarkan serangkaian erangan lembut dan membangkitkan. Dia seperti ular yang cantik dan penuh nasu. "Ada apa dengan Bibi Yu?" Han Xinyan bertanya dengan heran. "Dia dibius." "Jelas," Ling Han menjawab.
bawa dia ke kamarmu dan bantu memuaskan nafsunya. Ark, mulut Han Xinyan ternganga kaget. Puaskan dia? Bagaimana? Apakah dia harus menggunakan teknik scissoring yang legendaris? Ling Han menatapnya dengan tajam dan bertanya, apakah Anda ingin saya mengorbankan tubuh saya saja? Cabul sialan, wajah Han Xinyan memerah saat dia mencaci Ling Han. Dia kemudian buru-buru membawa Lin Yuqi ke kamar. Dia tidak bisa membiarkan Lin Yuqi kehilangan kemurnian dan kesuciannya. Bukan, setelah beberapa saat, erangan lembut dan sensual mulai keluar dari ruangan. Suara-suara yang membangkitkan semangat ini tidak akan berhenti bagaimanapun juga. Bentuk tidak lain dari kekosongan, dan kekosongan tidak lain dari bentuk, kata Ling Han sambil duduk di luar, menjaga ruangan. Dia bisa dengan mudah membayangkan apa yang sedang terjadi di dalam ruangan sekarang. Imajinasi liar ini menyebabkan jantungnya berdetak dalam kegembiraan. Bahkan, dia hampir tidak bisa menahan nafsunya sendiri. Setelah seharian dan malam, erangan yang memabukkan itu akhirnya menjadi tenang. Lin Yuqi dan Han Xinyan keduanya keluar dari ruangan. Wajah cantik mereka masih memerah dengan warna merah memikat. Chapter 1370. Aku akan merayu kamu selamanya. Wajah Han Xinyan memerah, dan dia terlalu malu untuk menghadapi Ling Han. Namun, Lin Yuqi benar-benar tidak terpengaruh. Dan dia bahkan menatap Ling Han, berkata, Han kecil, kau benar-benar kehilangan kesempatan yang begitu bagus. Apakah kamu benar-benar laki-laki? Meskipun dia tertawa kecil ketika berbicara, ada sedikit daya saing yang kuat di matanya. Ketika Ling Han telah menolaknya sebelumnya, dia bisa menganggap itu sebagai Ling Han yang sengaja menjauh sehingga dia bisa menarik lebih banyak perhatiannya. Dalam hal itu, dia bisa mengatakan bahwa dia terampil dalam caranya dan sangat tenang. Namun, setelah dipengaruhi oleh afrodisiak, dia telah secara aktif berusaha untuk bercinta dengan Ling Han, namun dia masih menolaknya. Dia tidak bisa mentolerir ini. Sejak kapan pesonanya menjadi sangat tidak efektif? Dia bahkan tidak bisa merayu pemuda ini. Dia hanya bermain-main dengan Ling Han sebelumnya. Namun semangat kompetitifnya benar-benar telah dibangkitkan sekarang. Dia pasti harus menaklukkan pria di depannya dan membuatnya menyerah pada rayuannya. Ling Han hanya tersenyum sebagai balasan. Cinta, kamu benar-benar menolak saudari, bahkan ketika saudari dalam keadaan seperti itu. Itu merupakan penghinaan besar bagi saudari. Lin Yuqi berbisik pelan di sebelah telinga Ling Han, dan melanjutkan, jadi, saudari telah memutuskan untuk merayu kamu selamanya. Ling Han tidak bisa membantu tetapi bergidik. Bukankah aku hanya menolak untuk bercinta denganmu? Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melangkah sejauh ini? Lupakan saja, aku akan menjaga jarak darinya di masa depan. Saya sudah memiliki kekasih yang cemburu di rumah. Bahkan, Permaisuri Luan Xing pasti akan menjadi kekasih kedua saya yang cemburu. Azure Rain City hanya begitu besar, dan ukuran Lin Clan bahkan lebih terbatas. Dengan demikian, setelah menyebabkan keributan yang begitu besar di sini bahkan sampai melenyapkan halaman Lin Feng dan yang lainnya secara alami tidak bisa merahasiakan konflik ini. Akibatnya, tidak lama sebelum semua orang mendengar tentang Lin Xuefeng dan yang lainnya ditelanjangi dan digantung di tiang bambu. Ini adalah sesuatu yang semua orang bisa tertawa. Namun, mengenai tindakan Lin Feng, orang-orang meringis ketika mereka mendengarnya, dan mereka tidak bisa membantu tetapi merinding di seluruh tubuh mereka. Siapa yang menyuruhnya mencari binatang buas liar seukuran gunung? Dia tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita, dan dia hanya mencari segala sesuatu yang memiliki lubang. Tidak ada yang bisa lepas dari cengkeraman iblisnya. Terkesiap, seberapa pentingkah dan haus akan tindakannya, namun, tidak ada kekurangan alkemis peringkat tinggi di sini, dan mereka dengan cepat menyimpulkan bahwa Lin Feng telah dipengaruhi oleh afrodisiak yang kuat. Namun, pencipta afrodisiak ini tidak lain adalah dirinya sendiri. Semua orang terkejut ketika mendengar berita ini. Jenis jimat gila apa yang perlu dimiliki seseorang untuk memberi makan dirinya sendiri afrodisiak dan kemudian pergi ke gunung yang penuh dengan binatang buas? Lin Feng langsung menjadi orang aneh di antara orang aneh yang tidak ada yang berani dekat. Orang ini bahkan akan menangkap binatang buas.
jadi bukankah dia akan lebih haus dan bernafsu terhadap manusia? Menurut rumor, bahkan para pelayan yang bekerja di kediaman Lin Feng semua lari ketakutan. Untuk jangka waktu yang lama setelah ini, orang-orang di Azure Rain City menggunakan nama Lin Feng ketika membuat janji jika aku kembali pada janjiku, maka aku akan membiarkan Lin Feng memasuki kamarku malam ini. Itu bisa dilihat dari seberapa luas dan berpengaruh tindakannya. Lin Feng jelas tidak memiliki wajah untuk tetap. Bersama dengan Lin Suefeng dan yang lainnya, mereka semua meninggalkan Azure Rain City segera setelah dibebaskan. Untungnya, cabang Hengyun kaya dengan bakat dan memiliki 10 peserta dalam kompetisi ini. Sementara itu, Lin Feng hanya salah satu pemimpin grup. Masih ada pemimpin lain yang bertanggung jawab atas 6 keajaiban muda lainnya. Dengan demikian, bahkan dengan Lin Feng dan keberangkatan yang lain, cabang Hengyun masih memiliki 6 keajaiban muda untuk bersaing. Namun, para anggota cabang Hengyun masih membenci Ling Han dan yang lainnya sampai ke inti mereka, memandang mereka sebagai musuh bebuyutan. Bahkan tidak sedetik pun mereka merenungkan fakta bahwa ini semua disebabkan oleh tindakan provokatif Lin Feng. Alasannya sederhana, cabang Hengyun sangat kuat, sedangkan cabang Anyuan terlalu lemah. 3 hari berlalu dalam sekejap, dan akhirnya hari kompetisi antar klan. Kompetisi ini akan memutuskan keajaiban muda mana yang bisa memasuki ranah misteri kuno. Pavilion Harta Karun menyebut alam misteri ini sebagai Gua Raja Pengobatan, dan mengandung total 9 tingkat, yang masing-masingnya adalah dunia yang luas dan tak terbatas. 100 cabang berkumpul, masing-masing mengirimkan maksimal 10 keajaiban muda untuk bersaing. Setiap keajaiban akan menerima skor mereka sendiri, meskipun hanya skor dari 2 keajaiban skor tertinggi dari masing-masing cabang yang akan digunakan untuk peringkat pada akhirnya. Berdasarkan peringkat ini, maka akan diputuskan berapa banyak anggota yang masing-masing cabang dapat kirim ke Gua Obat Raja. Mari kita periksa usia semua orang terlebih dahulu. Orang yang memimpin kompetisi antar klan adalah Lin Xin, seorang penatua yang disegani dan anggota cabang Beisa, cabang yang saat ini mengendalikan tanah leluhur. Meskipun dia hanya di Heavenly Body Tier, dia sudah hidup selama lebih dari 30 juta tahun. Dia tidak diragukan lagi seorang penatua yang sangat tua. Anak-anak ajaib itu diperiksa usia mereka satu demi satu. Dengan memeriksa tulang mereka, usia absolut mereka dapat ditentukan, sebagaimana usia relatif mereka. Tanpa pemeriksaan usia ini, seluruh kompetisi tidak akan ada gunanya. Lagi pula, cabang hanya bisa mengirim orang secara acak untuk bersaing menggantikan keajaiban muda. Karena mereka harus berusia di bawah 30 tahun dalam hal usia relatif. Para pesaing semua terlihat sangat muda dan penuh semangat. Namun, mereka tidak semuanya pria muda yang tampan dan wanita muda yang cantik. Bahkan, ada beberapa penyandang cacat di antara para pesaing. Menjadi lemah seperti cabang Anyuan, mereka secara alami mendekati akhir garis untuk pemeriksaan usia. Untungnya, kecepatan pemeriksaannya sangat cepat, artinya mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Namun, tiba-tiba ada keributan besar di antara kerumunan, dengan teriakan kagum terdengar dari segala penjuru. 724 tahun, sebenarnya ada kultivator Sun Muntier yang baru berusia 724 tahun. Surga, apakah dia mengkonsumsi daging naga sejati? Kecepatan kultivasinya gila, itu bukan hal yang paling menakutkan. Orang ini bernama Lin Yang, dan aku pernah mendengar bahwa dia adalah alkemis tingkat 8. Pu, apakah kamu serius? Tentu saja. Ling Han juga melirik. Ini adalah seorang pemuda yang hanya berusia 18 atau 19 tahun. Penampilannya tidak bersalah, dan bahkan ada sedikit rasa malu padanya. Namun, usia sebenarnya sudah lebih dari 700 tahun. Dia mungkin telah berkultivasi jika tidak memurnikan pil selama bertahun-tahun. Mungkin karena ini dia masih mempertahankan penampilan muda dan malu-malu. Benar saja, klan yang berorientasi pada alkimia ini memiliki banyak talenta muda. Ini adalah tanda kekuatan dan potensi mereka. Tidak lama kemudian teriakan terkejut berdesir di kerumunan lagi. Keajaiban luar biasa lain telah muncul, meskipun orang ini sedikit lebih tua, pada usia 1500 tahun. Namun, tingkat kultivasinya juga lebih tinggi,
setelah mencapai tingkat sempurna dari Sun Moon Tier. Selain itu, dia juga seorang alkemis tingkat 8. Orang ini bernama Lin Badao, dan dia adalah pria yang kuat dan sangat kasar. Meskipun usianya yang relatif sangat muda, ia lebih terlihat seperti pria paruh baya di atas 30 tahun. Penampilannya sangat tangguh dan tangguh. Menurut rumor, dia lebih berbakat dalam kultivasi daripada alkimia. Dia jenius bintang 4. Orang-orang dengan demikian menyebutnya sebagai saber ekstrim rendah. Setelah itu, penampilan seorang wanita berbaju merah mengirim gelombang ke seluruh kerumunan. Dia dipanggil Lin Suying, dan dia adalah anak ajaib dari cabang Beisa. Dia baru berusia 200 tahun, namun dia sudah mencapai Sun Moon Tier beberapa tahun yang lalu. Selain itu, dia sudah menjadi alkemis tingkat 8. Secara teoretis, prestasinya seharusnya tidak mungkin. Bagaimana seseorang bisa menguasai resep pil tingkat tinggi dengan begitu cepat dan mudah? Namun, dikabarkan bahwa wanita ini sangat aneh karena dia memiliki sebagian memori beberapa leluhur klan. Dia sangat berpengetahuan tentang alkimia saat lahir. Dan juga karena ini dia mampu menguasai resep pil tingkat 8 segera setelah naik ke Sun Moon Tier. Jika bukan karena kendala kultivasi, mungkin dia bahkan bisa memperbaiki pil 9 tingkat surgawi. Ling Han mengangguk mengerti. Dia kemungkinan besar belum bereinkarnasi. Bagaimanapun, hanya satu bunga reinkarnasi yang akan mekar di alam abadi setiap 10 miliar tahun. Dengan demikian, bahkan orang suci akan kesulitan mendapatkan bunga seperti itu untuk mengatakan apa-apa tentang keluarga cabang dari klan Lin. Bagaimanapun, tidak setiap keluarga cabang mengirim anak ajaib dari klan mereka sendiri. Ada juga beberapa keluarga cabang yang seperti cabang An Yuan, memiliki kurangnya keajaiban berbakat di klan mereka sendiri. Jadi, mereka hanya bisa meminta bantuan eksternal. Cabang Suiyu adalah salah satu cabang ini. Pembantu yang mereka minta disebut Zhang Feng. Dia berusia lebih dari 500.000 tahun, dan dia sudah terkenal sejak lama. Namun, dia berada di level sempurna dari Sun Moon Tier. Jadi dia memenuhi kriteria berada di bawah 1 juta tahun dalam hal usia absolut dan di bawah 30 tahun dalam hal usia relatif. Dia juga seorang alkemis tingkat 8, dan dia sudah mempelajari alkimia selama ratusan ribu tahun. Dia pasti memiliki banyak pengalaman. Akhirnya, giliran Ling Han untuk memeriksakan usianya. Bersambung ke chapter 1371. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.